Inti dari startup ini kan adalah perusahaan rintisan. Jadi memang perusahaan baru dirintis. Nah, yang mungkin growth-nya itu tinggi, ya, dan itu basisnya digital. Jadi pada waktu itu kita putuskan untuk resign, Pak. Jadi dari posisi yang lumayan, yang gajinya udah lumayan, Pak. Oh ya? Ya, gajinya itu udah 3 digit ya, Pak, kalau dirupiahkan. Waktu itu kita tiba-tiba kaget kan, masuk Forbes 30 Under 30. Sedangkan mungkin Pak Aquila sebagai tenaga pendidik mungkin penghasilan income-nya itu 300 juta per bulan nih, Pak. Contoh ya, Pak ya. 3 juta dan Besaran 300.000. Google akhirnya ikut kompetisi namanya Google Business Group Story Search. Nah, dari situ akhirnya kita ternyata akhirnya jadi top 3. Pertama kali top 3 dari Indonesia. Pesan saya cuma satu, Matius 6:33, jadilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Selamat pagi Bapak Ibu dan para siswa yang terkasih. Selamat datang di dalam rumah A1 dan hari ini adalah program perdana kita yang dinamakan Spotlight Talk Show. Kenapa namanya Spotlight Talk Show dan apa aja yang ada di dalamnya? Nah, kali ini kita bersama-sama akan mempelajari atau memahami sebuah cerita atau kisah. Kenapa seperti itu? Karena dipahami setiap orang akan mencari sebuah kesuksesan atau tujuan hidup. Dan untuk mencapai tujuan itu pasti akan ada banyak cerita di dalamnya. Nah, itu kita akan menyoroti dalam talk show kali ini. Dan saat ini ada talk show yang bagian pertama. Di Spotlight Talk Show yang pertama dengan tema Trends of Startup for the Future. Dan di hadapan kita sudah hadir dua tamu yang ada di rumah A1 ini. Dan mereka juga alumni dari SMA Kristen Petra 1, di mana ada Leonika. Selamat pagi, Leonika. Pagi, Pak Aquila. Oke, dan juga ada Riko. Selamat pagi, Riko. Pagi, Pak Aquila. Oke, dua apa ini, kakak-kakak ini ya. Kakak-kakak, benar. Karena di Zoom ini juga hadir ibu guru, bapak guru kalian, dan juga adik-adik kalian. Dan anak-anak dan bapak ibu guru yang saat ini ada di Zoom, kita akan bersama mempelajari atau mengambil sesuatu yang baik dari talk show kali ini. Dan kali ini kedatangan Leonika, dia adalah CEO dari Riblat ya. Benar. Oke, nanti memperkenalkan lebih dalam lagi ya. Kemudian Riko adalah Co-founder dan CEO dari Komunal. Komunal. Oke, baik. Dan kenapa kalau kita berpikir tercermin dari satu kata startup gitu ya. Bapak sendiri mungkin nggak tahu lebih dalamnya seperti apa. Nah, dua narasumber ini nanti akan menjelaskan lebih rinci lagi apa aja sih yang menjadi tren di startup itu dan apa aja keuntungan di dalamnya dan mungkin ada tantangan-tantangan di dalamnya untuk mencapai sebuah tujuan. Kita akan belajar pada hari ini. Oke ya. Ini kan nanti sama Riko mungkin bisa bergantian gitu ya tanya jawab kita. Kalau kita berbicara startup, apa definisi intinya dari startup itu? Dari Leo dulu lah. Boleh. Oke. Inti dari startup ini kan adalah perusahaan rintisan. Jadi memang perusahaan baru dirintis. Nah, yang mungkin growth-nya itu tinggi, ya, dan itu basisnya digital. Makanya kenapa istilah itu start dan up, gitu kan? Okay. Start karena gampang dimulai. Modalnya ya laptop sama internet gitu kan. Beda sama kalau kita bikin usaha, restoran atau pabrik kan modalnya harus punya physical resource gitu ya. Nah, tapi kalau startup ini kan digital, modalnya bikin aplikasi sama web. Jadi memang gampang dimulai, nggak perlu dapur, nggak perlu pabrik. Berapapun dana minimalnya? Bisa, sangat minim sekali, sangat minim. Bisa dibilang hampir nol. Waktu awal-awal, ya pas pertama kali bikin ini ya prototipenya ya istilahnya gitu. Nah, kenapa dibilang startup kan ada kata keduanya up. Nah, gampang naiknya gitu. Growth-nya itu bisa 10 kali lipat dalam setahun, 2 tahun gitu kan. Nah, contohnya kayak Gojek yang paling terkenal ya di Indonesia, Tokopedia itu kan. Nah, mereka itu bisa dibilang kayak Gojek kan mereka nggak punya armada. Maksudnya yang punya motor atau mobil itu kan mitra drivernya. Gitu. Beda dengan yang non startupnya misalnya taksi itu karena taksi armada punya perusahaannya sendiri. Tapi kalau kayak Gojek dia bikin aplikasinya, gitu. Akhirnya bikin sharing ekonomi kan antara driver dan startupnya itu. Nah tapi mungkin kayaknya
Ko bisa menjelaskan lebih ini. Oke, kalau saya lebih suka menjelaskan pakai visual. Jadi minta tolong ditampilkan salah satu video yang sudah saya siapkan terkait dengan apa itu definisi startup. Oke, silakan Pak. Teman-teman host akan membantunya sebentar. Yang startup. Aduh. Dora the Explorer, kamu ngapain nendang-nendang batu? Maaf ya, maaf. Aku nggak sengaja tadi. Maaf ya, Wally. Udah berkali-kali dibilangin. Gue itu bukan Wall-E. Gue jauh lebih keren dari dia, tahu? Aku juga lebih lucu dari Dora. Maaf ya, tadi tuh aku lagi bete. Gara-garanya aku ngelamar kerja. Tapi ditolak terus. Bikin startup aja lah. Lebih seru, tahu? Startup? Itu yang bisnis-bisnis online itu ya? Kayak jasapawanghujanonline.com. Iya, tapi nggak juga sih. Bukan ya? Terus apa dong, Mas? Walaupun startup identik sama bisnis teknologi, bukan berarti semua yang ada .com-nya itu startup. Ada banyak pendapat soal pengertian startup, tapi yang jelas, tadi itu bukan startup lah. Oh, jadi kalau jasa pawang hujan online atau jual baju grosir online itu nggak termasuk startup? Kenapa, Mas? Mas baca di Forbes, startup itu perusahaan yang fokus untuk memecahkan masalah yang ada di sekitarnya. Solusi yang mereka cari bukan solusi yang ada di depan mata. Sukses atau gagalnya juga nggak ada yang bisa jamin. Kalau jasa pawang hujan online itu jualan biasa aja. Situsnya cuma jadi lapak online, bukan jadi solusi untuk suatu masalah. Oh, jadi intinya itu di inovasi ya, Mas? Terus inovasinya pakai teknologi gitu ya? Bener sih, tapi startup sama perusahaan teknologi beda loh ya. Bedanya apa lagi? Nih, lihat di layar ya. Startup memang umumnya memanfaatkan teknologi karena bisa mempercepat pertumbuhan. Nah, pertumbuhan atau growth, kalau kata anak startup, itu penting supaya nantinya bisa membawa perubahan besar kayak Apple sama Google, misalnya. Tapi sekarang, Apple sama Google udah jadi perusahaan teknologi. Mereka itu udah lulus dari kehidupan per-startupan. Ibarat manusia, dulu Apple sama Google itu ABG. Nah, sekarang udah dewasa. Terus, apa yang nandain kalau startup aku itu udah nggak ABG lagi, Mas? Nggak ada ketentuan mutlak sih. Tapi startup bisa dibilang beranjak dewasa kalau usianya udah di atas 3 tahun, diakuisisi sama perusahaan yang lebih besar, punya banyak kantor, karyawannya lebih dari 80 orang, dewan direksinya udah lebih dari 5 orang, pemasukannya udah lebih dari 20 miliar dolar. Ya, atau kalau ada founder yang jual saham pribadinya. Gitu deh. Wah, kayaknya seru ya. Pantas aja orang-orang pada bikin startup. Aku bikin juga deh. Nah, bagus. Tapi hati-hati. Jangan sampai kamu bikin startup karena pengen ikutan tren aja loh. Enggak lah, Mas. Aku punya ide beneran nih. Tapi bukan jasa pawang hujan online.com kan? Iya, itu Pak kira-kira penjelasan atau jawaban dari saya Pak. Melengkapi penjelasan dari Leo. Kurang lebih hampir sama gitu ya. Oke. Sebelum jauh di membahas startup ini, ya saya ingin mengetahui lebih jauh tentang personalnya Leonika dan Rico gitu ya. Sebelum memulai startup di Komunal dan Riblat, itu proses perjalanan karirnya seperti apa sih? Mungkin saat lulus dari SMA dulu deh, masuk di mana? Dari Leonika dulu. Kalau dulu masuknya di ITS kuliahnya ya. Jadi ceritanya kalau dibilang apakah sudah bercita-cita jadi engineer, karena kan saya masuk ITS itu jurusannya sistem informasi, ya. Tapi awalnya yaitu nyasar sebenarnya. Ya jadi dulu itu sebenarnya saya waktu SMA senengnya itu pelajaran biologi. Anak IPA berarti ya? IPA, anak IPA dulu. Jadi pokoknya biologi itu paling apik nilainya, pasti di atas 90 gitu. Nah, jadi makanya waktu mau kuliah milih jurusannya yang pasti nggak cocok, ekonomi, marketing, yang sosial gitu nggak cocok gitu. Orangnya juga nggak nyeni aku itu. Nah, jadi mau nggak mau masuk teknik. Nah, pengennya kedokteran, tapi sama orang tua kan nggak dibolehin. Karena kedokteran itu kuliahnya lama. Gitu kan, takut nggak dapet jodoh sampai selamanya gitu. Wah, nyambungnya kayak gitu. Nah, jadi ya kayaknya nggak dibolehin kan, makanya disuruh kuliah yang 4 tahun aja, teknik aja. Iya, ya wes teknik. Nah, kan saya Tapi awalnya suka? awalnya nggak bisa coding sama sekali. Jadi bener-bener
nggak bisa sama sekali awalnya programming itu. Nah, tapi kan kalau dilihat lagi kan kalau lihat fisika, kimia itu saya nilainya pas-pasan, nggak terlalu bagus yang sebagus biologi. Matematika agak lumayan. Nah, jadi teknik kimia nggak bisa, coret. Teknik sipil nggak bisa. Terus akhirnya pilihannya berarti IT ya gitu ya. Nyoba wis ITS, informatika pilihan pertama, pilihan kedua sistem informasi. Masuknya pilihan kedua, sistem informasi. Gitu. Nah, jadi akhirnya selama kuliah itu, nah tapi pas kuliah itu ketemu sama senior yang ngajakin bikin sistem untuk bantu PMI dan rumah sakit. Nah, dari situ akhirnya jadi Riblat. Nah, itu tahun berapa itu? Tahun awalnya itu diajaknya tahun 2013. 2013 itu saya kuliah tahun ketiga sudah. Gitu, udah tahun ketiga kuliah, terus diajakin senior. Nah, di situ saya merasa kayak, loh ini pas ya. Dulu aku pengennya dokter tapi nggak jadi, gitu kan. Nah, tapi akhirnya apa yang aku pelajarin di kuliah nggak sia-sia juga karena juga ngoding, tapi terkait bidang kesehatan, gitu. Dan menariknya gini, kalau kita jadi dokter kan ya melayani pasien setiap hari, tapi ya paling sehari berapa sih pasien yang kita layani, yang kita bantu. Tapi kok dengan startup, usernya bahkan itu bisa puluhan ribu orang, bahkan satu orang donor aja, misalnya donor darah, itu bisa menyelamatkan 3 nyawa pasien. Nah, berarti kalau usernya kita 50.000 itu aktif donor semua ya, ratusan ribu orang. Nah, itu impact-nya. Nah, tadi kan kalau ngomong startup itu menyelesaikan permasalahan. Gitu. Jadi akhirnya juga nyambung lagi balik dengan harapan di awal waktu SMA. Gitu. Cerita saya seperti itu. Awalnya tercetus Riblat berarti ada ajakan itu tadi ya? Iya, ajakan itu tadi. Jadi awalnya waktu itu karena kita sempat punya teman di ITS yang kecelakaan, terus akhirnya butuh darah, ya kan, butuh donor darah, butuh transfusi. Nah, tapi waktu itu kan namanya ya kan kita ngelihat stok darah di PMI, gitu kan. Ternyata pas dapatnya yang kosong, jadi mau nggak mau harus nyari teman-teman seangkatan, gitu kan. Siapa yang bisa datang donor ke PMI malam-malam. Itu kan betapa susahnya nyari orang donor itu. Dari situ kita, wes ayo anak-anak IT, anak-anak coding ini, anak-anak programming, wes kita bikin sistem aja gitu. Kan itu sebagai bentuk kontribusi kita juga ke masyarakat. Akhirnya lanjut jadi sebuah startup namanya Riblat. Gitu. Lebih cepat untuk menolong gitu ya dengan aplikasi Riblat ini ya. Benar. Keren. Tepuk tangan semuanya. Ini inspirasi anak muda lulusan dari SMA Petra 1 nih, Leonika, untuk menciptakan aplikasi donor Riblat ini. Leo stop dulu, sekarang ke Riko. Awal karir sebelum membentuk dan join di komunal nih. Apa saat kuliah dulu deh? Mungkin mirip ya alurnya seperti yang Leo sampaikan. Kalau waktu saya kelas di SMA itu, saya itu paling suka mata pelajaran accounting. Kemudian sama kimia, Pak. Tapi anak IPA ya? Tapi IPA. Jadi waktu SMA dulu saya tuh sering banget ikut lombanya anak IPS dan seringkali saya pasti menang lomba itu, Pak. Accounting, matematik, dan kimia. Tapi pada waktu mau menentukan jurusan, saya merasa bahwa jurusan accounting itu atau S1 di ekonomi itu pasti kompetitif, Pak. Jadi otomatis banyak yang apply, sehingga saya memutuskan untuk kuliah di jurusan engineering kimia, Pak, karena saya suka kimia. Nah, singkat cerita, saya masuk di jurusan teknik kimia, sampai lanjut ke S2 nanoteknologi, Pak, di Taiwan. Nah, setelah itu, beda dengan Leo, setelah itu kan Leo dari awal sebelum lulus sudah buat startup, Pak. Kalau saya setelah lulus kuliah di Taiwan, saya memang sempat bekerja, Pak, di luar negeri. Jadi saya cukup lama merantau, itu ada di Taiwan, di bidang industri semikonduktor, Pak. Mungkin di Indonesia nggak ada ya, Pak. Tapi di luar negeri itu semikonduktor itu yang membuat mungkin LCD atau iPhone printing di gelas iPhone-nya tadi, Pak. Jadi kayak Bapak kan iPhone ini ada touchscreen, Pak. Itu kan high tech, Pak ya. Itu antara elektronik dan material science. Nah, jadi saya kerjanya di bidang itu, Pak. Jadi material science. Singkat cerita, akhirnya saya masuk ke industri yang berhubungan sama manufaktur cukup banyak. Atau singkatnya di bidang operation management, saya keliling, Pak. Mulai dari Taiwan, China, Thailand, terus kemudian sempat ke sekolah di Italia, sempat sekolah di Prancis, sampai akhirnya di Singapura, ditempatkan lagi di Indonesia, bolak-balik, Pak. Singkat cerita, ngebolang lah, Pak, istilahnya gitu ya. Itu perjalanan karir saya, dari posisi paling bawah sampai terakhir itu saya menjadi General Manager Operation, Pak, yang handle 2.000 orang, Pak.
di perusahaan Indonesia ya. Karena saya waktu itu ke luar negeri saya nggak bisa bahasa Mandarin, cuma bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi setelah mengalami proses itu tadi, akhirnya mempercepat karir saya di bidang atau bekerja sebagai profesional, Pak, di bidang di bidang engineering, Pak ya. Setelah itu saya lihat makin lama makin tinggi karir saya, itu ternyata itu nggak penting lagi, Pak. Engineering staff itu hanya untuk middle career, Pak. Ternyata orang-orang atau pimpinan itu ngomongnya adalah cash flow, ngomongnya adalah planning atau bagaimana sih strategic management. Itu membuat saya memutuskan untuk sekolah lagi, Pak. MBA, ngambil jurusan ekonomi. Saya jadi keingat waktu saya sekolah SMA, ternyata memang passion saya itu sebenarnya bukan di engineering murni, tapi sesuatu yang berhubungan sama ekonomi yang bisa impactful ke banyak orang. Nah, dari situ akhirnya saya ketemulah sama salah satu alumni juga dari Petra 1, adik kelas saya. Dia juga sama, mirip background-nya, cuman dia murni dari ekonomi, accounting, mau balik Indonesia ke Surabaya. Akhirnya karena kita memutuskan bahwa pada waktu itu tahun 2018, Pak, itu banyak sekali fintech, Pak, finansial teknologi, Pak. Nah, tapi nggak banyak nih orang lokal asli Surabaya yang mau aware dan peduli dengan perkembangan atau literasi keuangan yang ada di Indonesia bagian timur. Jadi pada waktu itu kita putuskan untuk resign, Pak. Jadi dari posisi yang lumayan, yang gajinya udah lumayan, Pak. Oh ya? Ya, gajinya itu udah 3 digit ya, Pak, kalau dirupiahkan. Itu akhirnya kita resign, kita benar-benar mau fokus membentuk startup. Nah, bedanya dengan Leo, kami kehilangan banyak waktu ya, Pak, karena udah jadi profesional cukup lama. Benar-benar. Sehingga waktu kami untuk berkontribusi mungkin nggak seperti Leo dari awal udah berkontribusi, Pak. Sedangkan kami dari awal tuh meniti karir di bidang profesional, lalu kita baru melihat celahnya pada waktu kita bekerja. Ternyata pada waktu bekerja itu kita lihat ada pain point atau ada permasalahan yang ada di masyarakat, bagaimana masyarakat Indonesia itu ada gap ekonomi, Pak. Jadi ketimpangan sosial yang nggak kelihatan ya, Pak, sama orang-orang biasa, tapi itu menjadi salah satu kenapa sih Indonesia nggak bisa seperti Jepang, Korea, Taiwan, Singapura. Nah, ternyata problem apapun, bottleneck-nya adalah pengetahuan tentang keuangan. Literasi keuangan, Pak. Jadi muncullah fintech kami, sehingga apapun, Pak, jurusannya kuliah ataupun orang mau bekerja, tapi kalau pengetahuan dia mengolah keuangan itu nggak bagus, maka nggak akan, dalam tanda kutip, makmur ya, atau mungkin nggak berkecukupan. Berapapun pendapatannya gitu. Betul, betul. Dan saya lihat juga ternyata di sekolah-sekolah kita, Pak, di akademik ya, Pak, mau S1, S2 maupun di SMA, Pak, itu selalu pendidikan keuangan itu mungkin hal yang tabu ya, Pak ya. Selalu yang diajarkan adalah matematika, fisika, kimia. Tapi kalau ngomong personal finance, keuangan pribadi, mengelola keuangan, investment, itu selalu dibilang itu untuk orang kaya aja. Orang yang udah kerja, yang udah ngerti baru boleh belajar. Nah, dari situ kami masuk membuat fintech yang tujuannya nggak cuma mengenalkan literasi keuangan, tapi juga mengatasi masalah dengan crowdfunding tadi, Pak. Muncullah komunal. Gitu. Dan itu tantangan besar ketika kamu harus resign tadi dengan pendapatan gede loh itu, Riko. Iya. Jadi gini, Pak, itu mungkin sama dengan Leo ya, Pak. Mungkin kebetulan di generasi saya itu yang tahun 80-an ya, Pak ya. Kalau Leo mungkin 90-an. Kami itu termasuk generasi Y, Pak ya, milenial. Tapi kita tuh kalau punya uang kalau sudah cukup, tapi kalau kita nggak bisa berkontribusi, Pak, itu ada sesuatu yang mengganjal, Pak. Keren. Jadi memang kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk mencari kenikmatan kita aja, tapi juga bagaimana kita memberikan berkat, Pak, kepada orang lain dengan tidak hanya memberikan uang, tapi memberikan pengetahuan, atau dari sisi Leo memberikan jasa ya mungkin ya, Leo. Seperti itu, Pak. Keren. Menginspirasi lagi tamu kita yang kedua ini tidak hanya berpikir tentang apa ya duniawi, tapi sesuatu hal yang berkat tadi yang bisa di-sharekan ke sesama kita gitu ya. Itu titik awal komunal muncul gitu ya. Hashtag kita tumbuh bersama komunitas, bukan tumbuh sendiri-sendiri, Pak. Tapi tumbuh bersama komunitas. Berarti banyak sudah ya sekarang ya? Lumayan, puji Tuhan, Pak. Di Surabaya ini? Di Surabaya, Pak, saya, Pak. Oke, kalau Ribet di? Kalau kantor kita ada di Surabaya sama Jakarta. Nah, tapi usernya ini beragam gitu. Ada dari 380 kota kabupaten di Indonesia. Jadi dari Aceh sampai Papua itu kita punya pendonor gitu. Tapi memang paling banyak masih terkonsentrasi di kota besar seperti Surabaya, Jakarta gitu.
Itu download aplikasinya atau seperti apa? Download aplikasinya. Jadi kalau misalnya Riblat ini kan kita membantu supaya PMI itu memenuhi target hariannya. Oke. Jadi contohnya gini, di Surabaya itu ada kebutuhan minimal 300 pendonor darah per hari. Per hari? Per hari untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. Jadi biasanya kalau ada pasien ibu-ibu melahirkan, nah, mau operasi gitu kan, atau ada ya treatment lainnya itu kan, itu butuh darah. Nah, atau demam berdarah itu juga butuh darah, trombosit biasanya. Nah, itu di Surabaya itu minimal harus ada 300 orang yang datang ke PMI untuk donor darah. Nah, itu masih kecil. Jakarta malah minimal 1.000 orang per hari kebutuhannya. Nah, kenapa? Karena memang darah ini kan ya bisa dibilang itu sangat penting ya, gitu untuk kelangsungan hidup orang, gitu kan. Jadi ini mainannya udah ya tiap kali kita kerja di Riblat itu menyelamatkan nyawa orang lain, gitu. Semakin kita cepet, gitu kan, semakin cepat penanganannya, gitu kan, orang juga lebih terselamatkan, seperti itu. Jadi akhirnya dari aplikasi itu kita membantu orang-orang untuk edukasi atau awareness, gitu kan, terkait donor darah, gitu kan. Khususnya di kalangan anak muda. Karena sekarang masalahnya adalah pendonor darah itu mayoritas usia 40 tahun ke atas. Gitu. Nah, dari anak muda itu kurang. Contohnya aja misalnya anak muda sekarang itu bahkan banyak nggak tahu golongan darahnya sendiri. Itu faktanya gitu. Nah, saya dulu juga taunya golongan darah itu pas SMA, praktikum biologi. Karena kan disuruh ini ya. Ini kan, bener, praktikumnya berdua kan, nyari temen gitu kan. Saling ini ngetes ya gitu. Tapi kan tidak semua orang ada praktikum biologi seperti itu gitu kan. Intinya takut jarum mereka. Takut jarum. Nah, itu makanya repot itu. Padahal golongan darah kan penting kalau kita nanti pas ada butuh darah, karena faktanya itu kurang lebih ya kalau di dunia ini secara statistik global, 30% populasi di dunia ini akan membutuhkan darah minimal sekali dalam seumur hidupnya. Terutama perempuan. Karena kalau perempuan tuh kalau punya anak pas melahirkan sebagian itu mengalami pendarahan kan biasanya, pasti butuh darah. Nah, itu makanya pentingnya kita tahu golongan darahnya kita gitu kan. O, AB positif atau negatif gitu kan. Itu harus dari muda, dari sejak dini. Jadi dari aplikasi itu kita membantu edukasi soal donor darah, jadwal donor darah di mana. Terus nanti kalau misalnya ada amit-amit ya keluarga pasien yang butuh nyariin pendonor, itu kita juga bantu gitu kan lewat database pendonornya kita. Terus juga ada reward. Nah, reward ini penting. Soalnya kalau anak muda ini kalau cuma diedukasi kayak donor darah itu sehat, membantu orang, nggak nyampe gitu. Keuntungannya apa buat aku gitu ya? Harus ada iming-iming rewardnya dulu itu ya. Reward itu. Makanya sekarang kita ya juga kerjasama dengan perusahaan lain gitu kan supaya mereka juga mungkin mau ada produk gitu kan yang mau dijadikan promosi gitu kan dan dikasihkan ke pendonor gitu. Kayak gitu, Pak. Oke. Kalau komunal kesehariannya dalam komunitas tim itu? Oke, mungkin dari komunal Pak, itu kita mengatasi kondisi yang ada seperti ini Pak ya. Kesenjangan sosial itu terjadi karena fasilitas ya Pak. Contoh ya Pak, hari ini kalau saya Riko punya uang 3 juta rupiah Pak. Contoh nih Pak, penghasilan saya 3 juta rupiah atau saving saya 3 juta rupiah. Sedangkan mungkin Pak Aquila sebagai tenaga pendidik mungkin penghasilan income-nya itu 300 juta per bulan nih Pak. Contoh ya Pak ya. 3 juta dan 300.000. Wah, ini jadi curhat juga ini Bapaknya. Jadi angkanya sama-sama 3 Pak. Tetapi ternyata Pak, kalau saya cuma punya uang 3 juta Pak, itu saya cuma pasrah Pak. Dalam arti saya akan taruh uang saya di bank, yang mana ya saya ngikut aja, saya nyimpan uang saya dan seterusnya ya Pak. Tapi kalau saya punya uang di atas seperti itu, 3 miliar, 30 miliar, atau orang kaya lah ya Pak ya, itu saya bisa nego yang namanya saya mau dapat income berapa. Betul ya Pak ya? Atau kalau di perbankan disebut nasabah prioritas Pak. Nah itu yang itu penyakit Pak menurut saya, yang menyebabkan gap ekonomi itu makin lama makin besar. Nah melalui komunal ini Pak, kita itu secara nggak langsung startup kita, atau istilahnya platform kita ini mengintervensi itu Pak. Mengintervensi atau mendisrupsi Pak bahasanya itu bagaimana semua orang uangnya 300.000, 3 juta, 5 juta itu bisa mendapatkan atau bisa membantu orang atau bisa mendapatkan return itu yang sama dengan orang yang mungkin punya dana 5 miliar, 50 miliar dan seterusnya. Dengan cara yang sama. Jadi tidak ada lagi istilahnya perbedaan Pak. Karena sebenarnya tadi sempat disinggung ya, sharing ekonomi ya mungkin ya.
itu sama di bidang ekonomi, sebenarnya sesuatu yang berbau fasilitas, itu pasti ada cost atau ada harganya, Pak. Itu kenapa AirAsia, saya sebut AirAsia membuat harganya murah kan, Pak. Kalau mau itu add-ons kan, nambah lagi, mau makan, mau kursi yang pinggir nambah lagi, dan seterusnya. Tapi basic service-nya itu harusnya equal atau sama. Nah, sedangkan di kami lihat itu di Indonesia, Pak, terutama, itu kalau kita lihat gap ekonominya itu perbankan, Pak ya, bunga bank itu masih istilahnya itu 3%, 5%, dan seterusnya. Sedangkan di negara-negara maju itu bahkan gap atau return-nya itu sudah minus, Pak. Jadi culture kita di Indonesia ini menyebabkan kita ini yang kaya makin ini egois, Pak ya, selfish. Sedangkan yang miskin ya terima nasib gitu, Pak. Nah, ini membuat kami menciptakan platform crowdfunding atau peer-to-peer lending yang mana orang-orang itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama, bahkan dengan kita menabung. Kalau dulu menabung simpen di bank, Pak, kita diam aja, Pak. Kalau di platform kami peer-to-peer lending, setelah Anda menabung, itu Anda juga bisa membantu atau memonitor langsung siapa sih orang yang Anda support. Jadi ada namanya social economy juga, Pak. Nah, di situ adalah konsep yang mungkin baru ya, yang harus kita kenalkan, yang mana ternyata uang atau mungkin income atau revenue yang kita punya daripada ngendon di bank, kok sama bank juga disalurkan juga, Pak. Nantinya ke orang yang butuh KPR atau modal kerja. Tapi kan ada selisih atau gap, Pak. Nah, gap itu tadi nanti akan saya tunjukkan presentasi saya, Pak ya, di PowerPoint. Intinya adalah kita itu mengikis, Pak, atau mempercepat gap-gap fasilitas-fasilitas yang berlebihan. Untuk semua orang bisa menjadi tumbuh bersama komunitas tadi. Keren. Oke. Di hold dulu sebentar. Bapak Ibu anak-anak, jika nanti dalam diskusi ini ada pertanyaan atau diskusi yang ingin disampaikan, silakan, tapi kita akan memakai di Mentimeter gitu ya, sehingga nanti petugas-petugas host bisa langsung chat box untuk kode Mentimeter, nanti akan tersalur ke Pak Aquila, dan nanti akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Oke ya. Baik, Leo sama Riko, tadi kan istilahnya yang bagus-bagusnya doang gitu ya. Saat merintis, tantangan atau kesusahan atau bahkan sampai down pun, apa pernah mengalaminya? Oh, banyak. Curhat. Ini kok jadi curhat. Ya. Tapi ini lebih ke kenyataan ya. Jadi supaya teman-teman itu tidak hanya mendengarkan yang bagus, apalagi kan di berita kan punya bagus-bagus. Startup ini dapat investment jutaan dolar gitu kan, kayak jadi kaya mendadak gitu ya. Ya enggak gitu juga ya. Itu kan uang untuk perusahaan gitu kan, untuk membangun perusahaan. Tapi ya di startup sendiri kalau dari pengalaman saya, dari ini ya, people-nya aja ya, people. Itu pertama kali kita punya ide, oke, ayo bikin sistem donor darah. Itu kan saya diajak oleh senior saya. Jadi saya itu yang paling junior di dalam tim yang isinya 6 orang yang merintis ini. Sisanya senior berlima. Saya diajak baru join ikutan program inkubasi startup tahun 2015. Itu namanya Start Surabaya. Nah, ini program kayak mentoring gitu kan. Jadi kita dibimbing, ayo caranya bikin market validation, kita survei ke pasar, terus habis itu bikin branding, bikin prototype selama 3 bulan. Nah, mentornya keren-keren, karena ini diinisiasi oleh Pemkot Surabaya. Jadi bayangin kita tiap minggu dimentoring sama Bu Risma. Wah. Rasakan, gitu kan. Rasakan. Sabtu Minggu tiba-tiba disidak didatengin gitu. Ini gimana sih ngerintis usaha kok Sabtu Minggu nggak kerja? Lu kayak gitu malah gitu kan. Kalau di sekolah kan kita masih enak merasakan Sabtu Minggu libur. Di startup itu libur adalah mitos ya, enggak ada libur. Gitu ya. Ya, tapi itu waktu merintis awal-awal. Dari people aja kita berenam. Nah, enggak tahan kan anak-anak itu. Senior-senior saya, tim lain juga yang ikut kan timnya banyak. Enggak cuma Riblat maksudnya. Itu juga ya enggak tahan. Tim saya aja itu berenam, senior saya 5 orang ini bubar jalan. Kita nyebutnya muntaber, mundur tanpa berita, gitu kan. Nah, jadi tiba-tiba ya wis, aduh ndak sanggup mau kayak gini kan, wis bikin startup itu susah, dimarahin user, gitu kan. Bikin aplikasi, terus bintang 1 apa ndak. Ini ya, menangis dalam hati gitu. Waduh, itu kan langsung susah sekali ya? Gitu. Wah, langsung sudah nggak ada kabar gitu ya itu jadinya muntaber tadi itu. Nah, terus itu dari people, tapi dari produk juga kan. Akhirnya juga bikin, karena saya kan bikinnya pas baru masih kuliah dan lanjut langsung kan setelah lulus kuliah. Jadi secara pengalaman profesional juga enggak ada.
Gitu. Akhirnya ya belajarnya ya langsung pas itu, langsung eksekusi itu belajar. Jadi ada banyak kesalahan, gitu kan, kayak dalam development aja, walaupun kita backgroundnya IT gitu kan, sistem informasi, ya kita ngoding aplikasi itu masih banyak bugnya. Orang sampai komplain gitu, bintang 1, terus di Play Store sampai bintangnya kita turun jadi 2, gitu kan. Gitu. Jadi ya dari produk itu kita udah pernah ngerasain itu. Nah, terus sampai apalagi kan kita Riblat ini lebih ke social entrepreneurship. Nah, ngomongin ini ya, profit business model. Waduh, struggling banget, luar biasa. Kita itu 2015 sampai 2017, 2 tahun merintis. Itu puasa semua. Puasa dalam artian tidak ada yang gajian. Jadi satu tim nggak ada yang gajian. Muateng ya. Ya apa iki, nah kayak gitu. Nah itu kan merasakan itu ya. Tapi kalau kita ngomong ke mentor kita kan macam-macam. Misalnya ada Bu Risma, foundernya Suara Surabaya bahkan. Itu bukannya kita malah dimotivasi kayak, tenang aja, gini. Enggak kayak gitu. Itu tambah dipecuti. Tambah dipecut kayak, masa gini aja ini. Dulu tuh ya Suara Surabaya, kita tuh nggak untung 17 tahun. Muateng, nggak dibilangin kayak gitu. Makanya, berarti kita nggak untung 17 tahun ya. Udah tau gitu. Ya nggak juga. Tapi maksudnya mentor tuh bilang, dulu itu. Iya, dulu kan zamannya Orde Baru beda. Kita geraknya di media ya beda gitu. Ya kamu ya jangan ini jadinya 17 tahun baru bergerak gitu ya, enggak gitu juga. Tapi at least kamu baru segini aja ditinggal tim, produk nggak jelas, bisnis model nggak jalan ya enggak apa-apa, gagal kan ngerti akhirnya. Satu, dari gagal kita akhirnya tahu kita nggak akan mencari orang yang sama kayak gitu. Berarti kita tahu harus cari orang yang lebih bagus. Kan udah tahu ciri-cirinya. Produk ya akhirnya tahu, bugnya di sini akhirnya kita improve juga jadi lebih bagus. Nah, terus akhirnya ketika user kita lebih banyak, akhirnya muncul peluang-peluang bisnis gitu kan. Jadi memang harus berulang, eksperimen, trial and error. Nah, banyak errornya sih memang gitu kan. Tapi dari banyak kesalahan itu ya kita harus bangkit gitu kan. Harus coba terus, intinya itu. Dan tahun 2018, ya benar ya? 2018, itu kita baru bikin PT akhirnya. Baru bikin PT, jadi kita itu 2015 ikut inkubasi, sampai 2017 ini terjebak dalam ketidakjelasan, ya. Ketidakjelasan dan kegagalan gitu ya. Orang tua apalagi kan, jangan bilang orang tua mendukung gitu, ya sekarang mendukung. Dulu awal-awal nggak mendukung sama sekali, dimarahin lah. Kita kan apalagi ngeliat anak-anak startup gitu kan, ini apa sih berangkat pagi pulang malam, pakainya kaos celana jeans, dipikirnya kita ke mall gitu kan, ini masa kerja gitu, pikirnya kan orang kerja itu pakai office looks gitu loh, nah gitu kan, ini pakai kaos celana jeans, pakai sneakers bendino, iki gak kerja iki arek iki, dimarahin terus gitu. Jadi itu tantangannya ya, jadi segala sisi gitu. Ya tapi memang ya kalau dulu ya mentor bilang ya inilah kalau memang nyari tim itu susah, tapi orang yang tepat itu akan datang di waktu yang tepat katanya gitu. Berarti ya sudah harus terima legowo gitu ya. Tapi 2018 next terbukti sampai sekarang kan? Iya, nah itu yang kita shock juga waktu itu. Kita termasuk sebenarnya beruntung gitu. Pada saat kita mulai startup itu banyak momentum-momentum. Nah, yang paling ngangkat Riblat itu awalnya tahun 2016. Waktu itu kita tiba-tiba kaget kan, masuk Forbes 30 Under 30. Nah, jadi Forbes ini kan majalah bisnis internasional. Nah, mereka bikin list 30 under 30, 30 di bawah 30. Artinya 30 anak muda di bawah usia 30 tahun yang dipercaya sebagai game changer. Yang mengubah ini gitu kan. Donor darah nggawe aplikasi, ya apa? Masa donor darahnya online? Ya enggak juga gitu kan. Tapi intinya mereka mengubah permainan. Nah, waktu itu Riblat itu masuk bareng yang waktu itu dari Indonesia itu ya tahun 2016. Pertama kalinya. Co-foundernya Gojek, co-foundernya Traveloka, co-foundernya kitabisa.com, terus Riblat. Ini Riblat nih webnya aja baru launching 5 bulan. Usernya cuma 300 orang. Masuk Forbes ya meledak kita. Langsung kayak ini ya, kayak waduh mateng gitu kan. Servernya crash. Karena dari yang mengakses paling cuma puluhan. Itu kan 300 orang ya, teman-teman ITS kita paksa untuk download.
memanfaatkan jaringan ini ya jaringan teman ya. teman-teman. Nah iya benar, awal-awal tuh selalu gitu, maksa teman-teman, ayo download gitu. Begitu kena masuk Forbes gitu kan, dikontak 20 lebih media se-Indonesia. Karena waktu itu belum banyak anak Indonesia yang masuk Forbes, karena pertama kalinya Forbes 30 Under 30 di Asia waktu itu. Terus akhirnya ya stres. Kita waktu itu mikir, wah kita tuh siapa sih? Kita itu bocah istilahnya gitu kan, karena nggak ada pengalaman kerja gitu kan, sok-sokan bikin startup gitu kan. Itu kan wah ini sok-sokan banget gitu ya. Nah, akhirnya ya pilihan kita ya dua. Waktu itu tim udah mulai kayak ragu gitu kan. Kita ini kayak nggak sanggup deh dapat kepercayaan kayak gini. Maksudnya kayak ini terlalu besar karena media ini yang ngontak wes dari TV, radio, majalah, koran, Trans TV itu sampai ngontak 3 kali buat ayo interview pagi siang malam lah. Mbok pikir apa pagi siang malam ngono kan, masuk muncul di TV. Loh, orang kan ngeliatnya kayak keren ya masuk keren, TV. Ya enggak, stres kene gitu. Masuk lah iya kan tuntutan. Banyak tuntutannya. Nah, itu terus akhirnya dibilang sama mentor, interview jangan di-approve semua. Gitu. Kalian tetap fokus perbaikin produknya. Ya adalah 1 2 3 yang oke gitu kan sama Kompas, Tempo, dipilih. Kayak gitu waktu itu detik.com oke, tapi jangan semuanya gitu. Nah, produk baru benar kita mulai deket lagi sama media, kayak gitu diajarin. Nah, waktu itu ya sudah, kita juga mikir, toh juga kesempatan kayak gini ini mungkin cuma muncul sekali seumur hidup. Masa kita lewatin, gitu kan? Dan ini harusnya jadi kesempatan supaya donor darah itu bisa populer ke lebih banyak orang. Karena pada saat kita masuk media, aplikasi donor darah lainnya, karena kan Riblat ini bukan satu-satunya, bahkan waktu kita bikin ini sudah ada banyak yang bikin aplikasi donor darah di Indonesia. Di Indonesia. Nah, tapi pada saat kita mulai bikin itu yang lainnya kok yang download cuma 100 ya gitu ya. Terus kita apalagi kita yang baru masuk mungkin download cuma 10 orang gitu kan. Masuk Forbes tiba-tiba dari 300 jadi 5.000 download, sekarang 50.000 gitu. Jadi aplikasi donor darah paling besar. Target kita pengennya menyalip American Red Cross ya. So far paling tinggi di Play Store itu soalnya 100.000. Kita kan oke, tahun ini harus bisa kalau bisa nyalip 100.000. Nah, jadi keren gitu kan. Terus akhirnya dari Google itu kan akhirnya melihat mereka mencari startup yang baru gitu, baru-baru tapi ada social impact-nya. Dari situ akhirnya kita dekat sama komunitasnya Google, akhirnya ikut kompetisi namanya Google Business Group Story Search. Nah, dari situ akhirnya kita ternyata akhirnya jadi top 3. Pertama kali top 3 dari Indonesia, sebelumnya itu dari negara lain. Gitu. Nggak pernah Indonesia masuk top 3 di kompetisi ini. Akhirnya Riblat masuk, terus kita disuruh ikutan berangkat ke US, ke kantor pusatnya Google. Di California selama 1 minggu. Kita ikutan conference-nya Google I.O. Itu conference Google terbesar setiap tahunnya, yang datang 5.000 orang. Nah, habis itu kita disuruh present ke komunitas developernya mereka. Jadi perwakilan developer dari 100 lebih negara. Disuruh presentasi bahasa Inggris, mateng sih sana. Untungnya TOEFL waktu SMA sampai kuliah oke lah ya. Minimal bagus lah. Oke lah. Grammar ya masih diperbaikin dikit lah, tapi lumayan gitu kan presentasi. Terus orang-orang melihat ternyata Indonesia bisa bikin startup ya. Karena kalau orang luar negeri itu melihatnya Indonesia itu kan third world country. Kayak ini hutan banyak. Ngertinya Bali gitu kan. Kayaknya internet di Indonesia itu susah gitu. Mikirnya gitu orang luar itu. Tahun berapa? 2017. Jadi, nah ini tapi habis itu kan gara-gara Gojek dan Tokopedia dan startup lainnya ini akhirnya bikin startup ini lebih kelihatan. Potensi Indonesia, Southeast Asia itu lebih dilirik sama investor luar. Dan akhirnya juga mengangkat juga ya, karena kita ini bisa dibilang the biggest market loh, after Amerika, India, China. Iya, karena dari segi populasi, dan kita ini bayangin yang pakai internet aja belum semua, itu sudah sebesar ini. Sebesar ini, apalagi nanti kalau udah online semua, selama online-nya nggak cuma dibuat ini ya, nonton video TikTok kan gitu. Jangan sebagai netizen negatif ya. Iya, benar. Jadi harus yang positif, buat bikin startup. Oke. Kalau dari Riko, hal buruk atau saat down apa merintis hingga sampai saat ini? Kalau dengar ceritanya Leo itu kan, yang buruk-buruk jadi bagus-bagus ya Pak. Oke. Jadi actually saya ini merasa mungkin nggak seberuntung Leo Pak. Jadi beliaunya dapat mentor, kemudian juga mengalami hampir komplit lah
semua yang ada di startup itu kalau tanya komunal gimana gitu. Kalau 2018 Leo ini sudah buat PT ya, Pak. Iya. Sedangkan kami para founder komunal itu 2018 itu pada resign dari kerjaan kami yang nyaman, itu nggak terima gaji, Pak. Oke. Bisa dibayarkan, gajinya langsung drop. Makanya makan ini. Itu enggak sih. Jadi kita 2018 sama Leo, kita akhirnya mulai buat PT. Ini yang membedakan, Pak. Oke. Kalau Leo dari awal ada fase yang mungkin buat saya itu komplit ya, Pak. Dia tahu struggle-nya beberapa tahun buat PT. Tapi kalau kami dari awal tuh sudah buat PT. Sudah rapi, Pak. 2018 kita buat PT, kita udah tahu nih startup ini kalau kita runway istilahnya, Pak. Modalnya ini cukup berapa lama, nafasnya berapa lama. Kita udah ngukur, Pak. Mungkin karena kita pengalamannya bukan ini ya, Pak ya. Istilahnya kita nggak mau main-main kan, karena udah di usia mungkin yang cukup ya, Pak. Kita prepare setahun. Dan keberuntungan kami, Pak, itu di 2018 kita waktu ajuin license ke OJK ya, otoritas jasa keuangan, kita itu semuanya dari awal nggak pakai calo, nggak pakai konsultan. Itu semua kita lakukan sendiri, Pak. Berapa orang tuh? 3 orang ya, Pak. Saya dengan 2 co-founder yang lain, satu di Jakarta, tiap hari ke kantor OJK, Pak, untuk ngantri. Terus kemudian saya di Surabaya, dan satu lagi yang ke Jakarta, Singapura, bolak-balik, Pak. Nah, 2018 itu kita masih belum beroperasi, tapi udah mulai buat PT. Karena apa? Karena kita tahu, kita belajar nih dari startup yang lain. Kegagalan itu biasanya karena komitmen atau muntaber tadi loh, mundur tanpa berita. Karena kami bertiga ini sudah mengikatkan diri, Pak, dalam satu entitas perusahaan atau badan usaha, sehingga kami lebih fokus. Dan kami kalau mau mundur juga sudah ini loh, sudah ikatan. Ini membuat kami lebih bertanggung jawab, Pak. Nah, 2018 tadi kalau si Leo sempat dapat mentoring dari berbagai startup, tapi kami lain, Pak. Kami pitching, Pak. Singkat cerita, kami mendapatkan investment dari salah satu investor yang mungkin investnya itu ke Tokopedia, Traveloka, Gojek dan seterusnya. Jadi kelas yang menginvest ke kami, itu kelasnya juga sama seperti mereka. Kita juga kaget, Pak. Kok mau ya invest ke kami gitu kan? Padahal kami siapa? Mungkin sekumpulan anak yang mungkin lulusan profesional yang mau buka startup gitu kan. Tapi ternyata mereka trust on us, sehingga kita diberikan satu investment langsung di 2019, Pak. Nggak sampai setahun, kita langsung pakai itu kesempatan untuk bisa mengembangkan prototipe produk. Kalau tadi ngejarnya kan user download, Pak ya. Kalau kami nggak ngejar itu, Pak. Kami lebih ngejar bagaimana sih kita bisa mengedukasi masyarakat kan. Terus kita akhirnya singkat cerita runway itu dipakai sekali itu ternyata nggak cukup, Pak, investasi, Pak. Akhirnya ya kita mesti struggle sampai akhirnya semua team members kami terima THR, tetap kita beri. Mungkin co-foundernya itu nggak terima gaji ya, Pak. Jadi kita mesti ngalah, Pak. Mesti ngalah, yang penting tim terima gaji kita enggak, itu susahnya menurut saya. Terus yang lebih happy-nya, Pak, ada waktu pandemi kemarin. Kalau Bapak tahu, pandemi itu kan berarti identik dengan krisis. Keuangan itu semua nggak ada yang orang mau nabung atau mungkin yang ada butuh duit kan. Nah, justru pada saat pandemi itulah kami grow. Kami grow 300%. Itu hingga dalam waktu 2 tahun ini kami sudah mencapai, dalam tanda kutip, menyalurkan dana hampir 500 miliar. Keren, 500 miliar. Ya, itu dalam waktu 2 tahun ya, Pak. Lebih sedikit lah. Mungkin bulan ini kita, tahun ini kalau mungkin diizinkan kita mau capai, kalau bisa, Pak, 1 triliun ya. 1 triliun. Dan tim kami sekarang juga dari 20 orang, sekarang pelan-pelan 30, 60, 70. Jadi kami memberikan impact nggak cuma ke masyarakat, tapi kita juga mau ngajak anak-anak muda di Surabaya bahwa ini loh ada startup yang nggak kalah nih kelasnya sama Jakarta. Karena kalau identik startup Jakarta itu pasti keren, Pak. Keren, kantornya bagus, gajinya gede. Dalam tanda kutip dia gajinya gede, mungkin team members, tapi co-founder mungkin masih kan, Mas? Kita bukan gaji ya, kita bicara bagaimana buat growth. Tapi memang kita bukan ke situ ya tujuannya mencari gaji, tapi pada waktu valuasi perusahaan kami ini makin naik, Pak, kita sebagai co-founder diuntungkan, Pak. Karena valuasi kami naik, kita punya potensi yang lebih besar lagi untuk bisa berkolaborasi, Pak, dengan startup yang lain. Jadi kalau dibilang susahnya ada, mungkin senangnya lebih banyak karena bisa bantu banyak orang, dan mungkin komunal mau memposisikan diri, Pak ya, sebagai tempat bekerja yang nyaman. Yang nggak saling sikut-sikutan, Pak, kalau dalam dunia kerja. Mungkin adik-adik belum pernah bekerja, kalau sudah bekerja pasti ada yang istilahnya kayak itu ya, Pak. Jadi
kami membuat suasana kerja yang nyaman, tapi produktif dan impactful. Itu yang paling penting. Oke. Mungkin nggak direct impact seperti Riglat ya, kelihatan banget di sociopreneur-nya. Tapi kita menyentuh aspek-aspek yang orang lain nggak menyentuh. Oke. Sebenarnya startup itu sendiri sebenarnya nggak tren-tren banget tahun ini ya, sudah bahkan tahun 2015 sebelumnya sudah tren ya. Kalau kedepannya nih, menurut pandangannya Leo sama Riko, ini buat anak-anak yang masih kelas 10, 11 ini yang ikut, itu seperti apa sih tren startup kedepannya? Apalagi untuk anak-anak muda yang masih sekolah ini. Untuk teman-teman ya, kalau lihat trennya pasti akan sangat naik dan bahkan lebih cepat. Kenapa? Karena adanya COVID ini ya. Jadi transformasi digital itu benar-benar diakselerasi ya, benar-benar dipercepat berkali-kali lipat. Karena orang terpaksa online kan. Gitu kan. Nah, jadi misalnya dulu saya tuh masih ingat ceritanya awal saya mengenal istilah startup itu tahun 2014. Nah, itu setahun sebelum Gojek masuk Surabaya, saya ingat. Karena Gojek itu masuk Surabaya 2015, saya ingat. Tahun 2014, saya waktu itu berkesempatan ikut bootcamp, jadi pelatihan mengenai startup di MIT, Massachusetts Institute of Technology. Itu adalah istilahnya universitas teknologi terbaik di dunia. Jadi saingan sama ini ya, kelasnya kayak Harvard, Stanford gitu. Nah, jadi satu-satunya terpilih dari Indonesia berangkat dapat beasiswa untuk pelatihan selama 5 hari. Pagi sampai malam. Dan di situ itu saya mengerti akhirnya ketemu dengan perusahaan-perusahaan yang namanya Airbnb, Uber, gitu kan. Uber nih yang akhirnya menginspirasi Gojek dan Grab gitu kan istilahnya. Nah, waktu itu saya juga bingung, ini kenapa sih kalau kita mau kemana-mana itu disuruh naik Uber aja gitu. Terus kayak, loh kita kemana-mana ya naiknya taksi gitu kan. Terus kalau mau nginepnya di Airbnb gitu. Terus loh nginep ya di hotel gitu. Terus kalau di sana sudah loh enggak, di sini online gitu kan. Di US enggak kayak ini gitu. Jadi ya kamu bisa booking online, kamu tinggal di apartemennya orang. Nah, buat kita yang punya kamar kosong itu bisa disewakan gitu kan. Jadi itu sharing ekonominya terbentuk gitu. Dan perusahaan-perusahaan Uber dan Airbnb ini valuasinya tadi ya, itu benar-benar besar sekali. Miliaran dolar, lebih besar daripada pemain-pemain konvensional. Bahkan kayak Gojek saja kan juga valuasinya jauh lebih besar daripada kayak Bluebird dan lain-lainnya. Padahal sudah puluhan tahun Bluebird. Gojek aja baru berapa gitu kan, berapa tahun. Itu startup gitu kan. Saya 2014 ngerti. Tapi pas pulang dari MIT balik ke Surabaya, ke ITS bahkan, nggak ada yang ngerti startup. Gitu. Teman-teman bilang, apa iki startup gitu. Terus kayak, loh, ya ini future-nya kita. Saya waktu itu prediksi tahun 2020. Ya, waktu itu kan masih 2014. Bilang, tahun 2020 loh, pasti startup itu ngetren. Ternyata nggak nyampe 2020 sih. 2017 aja itu udah sangat ngetren. Gojek, Tokopedia, dan makin banyak startup lainnya yang muncul. Akhirnya. Nah, waktu itu juga saya bilang ini nggak cuma ngetrennya buat orang yang mau bikin startup, tapi buat kita yang mau kerja, lihat aja. Nanti anak-anak muda yang kedepannya pasti kalau mau kerja itu apply-nya ke startup, beneran pasti. Apalagi gara-gara pandemi ya, pandemi kan, perusahaan korporat kalau adaptasi work from home, work from office ini susah. Sedangkan startup, apalagi di Silicon Valley ya, pusatnya kiblatnya startup lah, itu work from home itu sudah biasa sebelum pandemi. Karena memang kerjanya kebanyakan bangun produk, gitu kan. Masih ke kantor, tapi memang lebih intensnya coding depan komputer kan. Nah, jadi work from home kita namanya Zoom apa gitu kan. Zoom itu sudah dari 2016, 2017 itu sudah ngetren. Kita anak-anak startup udah pakai itu. Cuma pas pandemi akhirnya baru ngetren ke semua orang kan. Iya, benar. Padahal Zoom itu udah lama itu. Tapi ya akhirnya sekarang jadi ngetren. Karena pandemi. Dan ini juga akan mengubah gaya hidup orang. Ya kan? Yang awalnya online itu cuma ya paling mungkin sejam dalam sehari. Sekarang mungkin kalau bilang online, pesan makan online, pesan transportasi online, nonton juga online, sekolah online, ngerjain tugas online, apa-apa online gitu kan. Tidur aja nggak online di situ. Jadi kalau saya lihat tren startup ya, apalagi kalau saya selalu cerita sama teman-teman dari luar negeri, mereka kalau ngeliat Silicon Valley memang iya pusatnya startup, semua duit investment itu kenceng banget di sana, berputarnya kenceng, gitu kan. Nah, tapi kalau mereka ngelihat di sana sudah jenuh, permasalahan apapun itu sudah ada startupnya, gitu loh. Mau sosial media, wes
banyak, wes banyak. Facebook gitu kan, Snapchat, Twitter, semua dari sana, Instagram, mau bikin apapun tuh sudah ada startupnya. Sudah ada. Di Indonesia problemnya banyak, justru jadi peluang. Jadi dan belum banyak garap solusi digitalnya gitu. Jadi harusnya sekarang itu jadi peluang buat teman-teman, gitu kan, untuk mulai mendalami startup, mulai mengenal, at least mengenal. Dan namanya bikin startup itu enggak harus kuliah IT. Karena namanya startup itu tadi, itu minimal butuh 3H. Kita nyebutnya 3H. H-nya itu apa aja? 1, hacker. Hacker ini maksudnya yang develop ini ya, programming, bukannya dia bobol situs gitu. Saya pikir sudah ke situ. Itu yang pakai hoodie hitam gitu kan, pakai topeng, enggak gitu, enggak gitu. Itu film. Beda-beda. Ini hacker, pokoknya jago ngoding gitu kan, jago programming. Yang kedua itu hustler, ini yang jago bisnis. Nah, kayak Koriko ini jago gitu kan, bangun partnership, bikin bisnis deal gitu kan. Bener. Nah, yang terakhir ini hipster. Nah, ini yang membantu dari segi brand, desain, UI, UX, itu kayak tampilannya itu kan harus yang estetik. Gitu ya. Iya bener, harus yang 3 elemen ini. Jadi tidak harus anak IT ya, kita dari jurusan apapun tuh bisa. Marketing kayak sampai anak desain, ya kan, finance. Anak IPA pun sekarang jurusan IPA Oh bisa, bisa banget. Ya kita anak IPA dua-duanya. Oke gitu. Gitu, jadi buat anak-anak teman-teman SMA, baik yang IPA maupun IPS, itu bisa banget terjun di startup. Dan kemarin itu kan juga, saya kan juga sempat diundang sama Kementerian Kominfo untuk sharing tren pekerjaan ya di tahun 2021 dan seterusnya, pekerjaan digital. Nomor 1 sih kalau waktu itu saya juga research dari berbagai sumber, konten kreator. Ya, itu sudah pasti ngetren ya. Nah, itu ya wis itu. Makan di foto, di video, liburan foto, video. Intinya bikin konten di online, diupload ke YouTube kah, ke Instagram kah, atau ke TikTok kah. Nah, terus orang tua juga nggak paham, iki apa sih ini mainnya joget-joget aja di depan kamera, tapi apa kerjanya lo ya kan nyari uangnya ya kalau dia subscribernya banyak, followernya banyak kan dapat iklan, dapat brand deals gitu kan, di endorse gitu. Nah itu pemasukan, itu yang lagi ngetren. Startup, iya gitu kan. Kalau kita belum berani bikin startup sendiri, cara paling mudah adalah kerja di startup yang udah ada. Nah, kalau bisa kerja di startup yang masih baru. Kalau sudah besar kayak Gojek dan Tokopedia dan kawan-kawan, itu kan memang sudah terlalu banyak yang ngerjain, pembelajarannya kurang. Harus kerja di startup yang baru kayak Komunal, Riblat. Nah itu coba internship dulu kayak, atau intinya nyoba dulu, volunteer mungkin kalau pas mereka ngadain acara kayak gitu kan. Jadi nyoba dulu kan itu. Jadi kita pas startup ini masih baru, yang timnya masih puluhan gitu kan. Jadi ada banyak hal yang kita bisa kerjakan bersama. Apalagi di startup itu harus jadi kayak istilahnya palu gada. Terus kayak Swiss Army knife, kayak ya semua orang ngerjain semua hal. Nggak mungkin kayak satu orang tuh fokus di satu hal aja. Wes pasti harus cross, bantuin hal-hal lain. Itu di startup tuh kayak gitu. Makanya kalau kita ngomong CEO itu Chief Everything Officer, harus ngerjain semua gitu ya. Itu. Nah, ini Koriko ini paling jago nih, pasti harusnya jelasin lebih detail. Ada tambahan Riko. Tadi kan pertanyaan Bapak, apakah potensi? Potensi apa benar? Jawabannya sangat berpotensi karena di sini banyak problem, Pak. Kita hari ini lihat aja di depan, kita keluar dari Petra 1, ada masalah apa di depan? Misalnya parkirannya susah, itu peluang startup. Kita lihat lagi misalnya nih orang tua di tengah jalan tiba-tiba dia susah menyeberang kayak di film Samsung Tech itu startup filmnya itu juga problem, peluang juga. Jadi pertanyaannya cukup simpel, jawabnya simpel, sangat mendukung. Jadi itu. Berapa kritis kita melihat dari Oke. Dan kalau dibilang WFH atau Zoom ini perusahaan konvensional Pak ya, kalau udah tutup tokonya atau pabriknya ya nggak ada perputaran uang Pak. Sedangkan kami di komunal itu 16 bulan bekerja dari rumah masing-masing dan kita grow 300%. Oke. Bisa dibayangin ya Pak ya. Jadi kita kerja itu nggak pernah ketemu, tapi masih bisa grow. Gitu. Yang kedua, untuk ini teman-teman yang mau volunteer tadi, itu benar banget sih Pak. Kalau memang dari SMA atau mungkin lulus kuliah takut buat startup, salah satu cara untuk paling cepat belajar yaitu internship atau mungkin bekerja di startup yang belum terlalu besar seperti yang disebut tadi. Dan kebetulan
tiap startup itu pasti ada foundernya Pak. Kalau di Riblat ini foundernya tipikal hacker ya Pak. Tipikalnya Leo ini kan hacker banget. Itu kita pasti belajar banyak nih how to build a product. Kalau di komunal itu ada hustler dan hipster. Itu pasti belajar bagaimana sih membentuk bisnis model yang bagus. Dan kalau tadi Leo sempat cerita, Airbnb nggak punya hotel, Gojek nggak punya sepeda motor. Kalau komunal tuh nggak punya bank. Tapi kita akan jadi neobank. Jadi kalau Bapak tanya cita-citanya itu apa? Kalau sekarang Pak, saya mau beli bank. Saya mau buat bank sendiri Pak. Itu bank. So, nothing impossible Pak ya, karena alumni A1 ternyata sudah punya bank sendiri Pak. Keren. Jadi itulah yang akan menjadi arah atau visinya Ke depan ya. Bahkan bukan cuma satu bank Pak. Kita akan mengintegrasikan bank-bank yang ada di Indonesia Timur untuk di platform kami. Jadi kami perusahaan teknologi yang bisa menyatukan bank. Jadi bank yang konvensional, kita yang akan masuk dari sisi teknologi, kita akan mengintegrasikan semua. Jadi bank BPR ya Pak, itu kan pain point, tapi nggak ada yang lihat kan. Nah itu akan kita masuk tag in, membantu mereka tidak berkompetisi, tapi berkolaborasi sehingga bank-bank itu akan menjadi makin sehat. Masyarakat daerah akan makin terangkat ekonominya melalui aplikasi komunal. Keren. Kan kelihatan banget Pak. Itu jadi ini tim saya ada beberapa yang saya bawa, itu mereka anak-anak muda yang cara kerjanya nggak harus absensi. Bapak bisa cek atau mungkin kalau main ke kantor kami kan, kantor kami itu di premium office Pak. Jadi di Fossa situ, sebelahnya Hotel Fasa ya Pak. Itu suasana kerjanya mungkin kok nggak ada orangnya ya. Orangnya itu pada online semua Pak. Jadi mereka bekerja di cloud, ada yang bekerja dari Bali sekarang Pak. Ada yang mungkin ada di Kediri, ada yang lagi santai di Labuan Bajo, tapi nggak santai. Mereka tuh terconnected secara engagement, responsibility, dan mereka bertanggung jawab. Jadi siapa sih yang suka kerja sekarang itu harus ke kantor fingerprint, kalau nggak datang dipotong gajinya. Itu kan cara kerja yang menurut saya itu sangat banget gitu. Sangat itu cara kerja tanggung jawab, tapi deliver hasilnya bagus dan impactful. Jadi ngomong soal startup ya Pak, itu sebenarnya bukan ngomong soal ekonomi doang sih Pak, tapi ngomong soal manusia Pak. Karena semua jenis industri kalau manusianya bagus, bagus Pak. Termasuk pendidikan Pak ya. Orang pintar, tapi kalau nggak bisa berkontribusi ke masyarakat, apalagi kita nggak berhikmat ya Pak ya, itu juga nggak akan bisa sukses. Atau mungkin ke jalan yang salah. Jadi my point is, kita boleh mencoba apapun bidangnya, tapi takut akan Tuhan adalah temuan hikmat. Siap. Keren. Ini adik-adik di sini, anak-anak di sini boleh ya belajar ke kalian ya nanti? Boleh. Nggak apa-apa ya? Oke, nggak dipungut biaya kan? Siap pokoknya. Kita bisa. Keren. Kalau guru-gurunya boleh? Boleh. Harus saling belajar kita. Iya. Thank you. Nah, ini Bapak Ibu dan anak-anak sudah banyak yang memberikan pertanyaan, langsung dijawab saja ya. Oke. Yang pertama, apakah mengumpulkan koneksi dengan orang-orang sekitar merupakan hal yang penting dalam membangun usaha? Singkat antara Leo atau Riko? Leo. Oke. Penting banget. Koneksi itu penting. Apalagi di dunia startup ini kan kita harus kenal dengan para player di dalam ekosistemnya ya. Jadi jangan cuma kenal sama timnya hacker, hustler, hipster, tapi partner eksternalnya. Kalau di startup itu kita harus kenal sama satu ya dari akademik. Maksudnya gimana? Dari universitas. Gitu. Karena kan kita pasti mencari tim itu, anggota tim baru itu kan ya pasti dari akademik kan, dari lulusan universitas kebanyakan. Yang kedua, kita harus menjalin partnership dengan government, pemerintah juga, gitu. Itu nggak susah? Nah, dulu susah. Sekarang harusnya lebih gampang, karena sekarang hampir semua saya bilang kayak Pemkot Surabaya saja sudah bikin coworking space khusus di Siola untuk membina startup. Kementerian Kominfo, pariwisata, ekonomi kreatif, gitu kan, kementerian apa-apa semua itu sudah pada bikin program untuk membina startup. Nah, enaknya kan kita ikutan, nggak cuma dapat mentoring, tapi koneksi juga ke pemerintah. Gitu. Nah, yang ketiga media jelas penting ya kan, karena kita mau mengubah perilaku seseorang, ya harus ada awareness dan activation-nya dari media, gitu kan. Ya di Surabaya ya temenan sama Suara Surabaya, gitu kan, radio, Jawa Pos gitu misalnya kayak gitu. Ya harus punya koneksi, kenal. Nah, yang terakhir juga ada namanya komunitas. Jadi
penting. Kita itu juga kenal dengan misalnya kalau Riblat ya komunitas donor darah gitu kan, ya komunitas apa gitu kan. Biasanya kita sama kayak ada orang-orang hobi gitu ya, banyak komunitas itu mereka juga bikin donor darah kayak gitu. Jadi memang harus punya koneksi. Dan yang terakhir kan industri sudah pasti, industri kenal dengan ya entah korporat, UKM intinya kan. Nah apalagi kan kita kalau Riblat ya kita juga dapat sponsor dan lain-lain dari industri gitu kan. Apalagi komunal kan juga sama gitu kan. Pasti harus kenal dengan UKM gitu kan, yang untuk menyalurkan pendanaannya dan ininya juga. Nah, jadi memang harus punya koneksi. Nah, tapi kalau misalnya dari awal kita dari nol, misalnya nggak kenal siapa-siapa, gitu gimana? Ya sama, Riblat dulu juga nggak kenal siapa-siapa. Kita cuma kenalnya ITS karena kuliah di ITS gitu kan. Nah, waktu tiba-tiba, oke, kita mau bikin donor darah gitu kan di perkantoran atau apa. Nah, ya untungnya kita ikutan program startup, mentoring. Nah, kenalan lah sama mentornya gitu kan. Nah, pas yang mentoring, wah, ownernya Suara Surabaya gitu kan. Langsung kita pitching. Nah, ini startup itu harus jago pitching. Jadi ini ya meyakinkan orang, menceritakan tentang misi kita, problem yang mau diselesaikan apa, solusi yang kita tawarkan. Tapi dalam 1 menit atau 3 menit atau 5 menit, paling cepat 1 menit gitu kan. Nyeritain. Pak, ayo kita pengen populerin donor darah untuk anak muda, Pak. Karena gini, Pak, di Surabaya itu yang donor tuwek-tuwek. Namanya Elevator pitch, gitu. Benar. Jadi sejarahnya itu dulu kok di Silicon Valley, ya ketika kita kayak ya ini tadi kan kebanyakan yang bikin startup di Silicon Valley itu juga mahasiswa, nggak punya kenalan. Akhirnya mereka itu nunggu di lobi kantor, gitu kan. Nah, ini kayak, ini bosnya perusahaan yang mau kita kenal gitu kan, yang mau kita tawarin gitu produk kita atau jalin partnership. Nah, dia kan masuk lift. Nah, kita langsung cepet-cepetan ngejar, ikut masuk lift bareng. Nah, kan kalau ini liftnya misalnya dia naik ke lantai 30 misalnya kan sekitar 1 menit gitu kan di dalam lift. Apalagi kalau liftnya banyak orang berhenti di tiap lantai atau lama gitu kan. Tapi untuk 1 menit. Makanya disebut elevator pitch. Karena kita di dalam elevator tuh sambil cerita, ayo Pak, kita kan udah problem kayak gini-gini, kita punya solusi gini-gini. Nah, kalau elevator pitch-nya kita berhasil, ya bosnya, ayo kita set meeting, bahas lebih lanjut. Nah, kalau nggak berhasil ya orangnya nggak tertarik. Tapi ya. beda dengan marketing ya, sorry. Sales gitu bukan kan ya? Kita lebih ke arah ini ya, kita cerita, hanya menarik angel investor. Benar. Beda kalau marketing kan jual produknya, Pak. Kita nggak jual produk, kita jual ide. Invest, nah gitu. Nah, itu kayak gitu. Biasanya pitching itu arahnya ke situ juga, yang paling utama. Dan itu memang ya kita harus ngejar gitu. Tapi sekarang kan enak, udah banyak programnya, mentoringnya. Entah kita mau ikutan yang dari Pemkot atau mau ikut dari kementerian gitu kan, sudah banyak sekali kesempatannya. Jadi kita nggak yang dari nol bingung mulai dari mana gitu. Nah sekarang sudah bisa membangun koneksi dari program-program itu, kenal semua mentornya, simpen nomornya gitu kan, terus bikin profil LinkedIn yang bagus juga, mulai add network. Jadi sosial media itu jangan cuma Instagram, TikTok, LinkedIn mulai dibikin gitu. LinkedIn karena itu kan jaringan profesional. Itu penting beneran. Jadi untuk yang tadi bilang ya pertanyaannya koneksi sangat penting karena satu gini, ketika kita juga mau nyari investment atau jualan produk kita, pasti kan orang yang ini kan ini siapa, saya nggak kenal. Ya kalau kenal enak kayak oh ya saya percaya gitu. Tapi kalau nggak kenal, at least misalnya pas dilihat mutual friend-nya di LinkedIn, ternyata kenalan kok, dia kenal dia, ditanyain, ini anaknya gimana gitu, orangnya gimana ini. Terus kalau kita kenal udah pernah kerja bareng atau gimana, anaknya recommended bagus gitu, ya dapat gitu. Jadi makanya koneksi itu penting. Jadi kalau di sekolah itu temenlah dengan sebanyak-banyaknya dari SMA gitu kan. Nah nanti di kuliah juga temenlah sebanyak-banyaknya gitu kan. Jadi dari sesimpel itu, Pak. Jadi kalau dirangkum, Pak, kalau saya boleh merangkum, itu bahasanya networking penting apa enggak? Jawabannya pentahelix. Penta itu 5, Pak. 5. Helix itu yang tadi disebutkan, mulai dari community, government, academic, industry, and so on. Jadi yang disampaikan oleh Leo itu sebenarnya adalah kata kuncinya pentahelix itu penting untuk networking. Oke. Betul ya Leo ya? Benar banget. Oke, terima kasih jawabannya. Berikutnya ini masih malah banyak ini diskusi. Berikutnya dari tadi nggak ada namanya ya. Berikutnya dari Krisnanda kelas
11A5 nih. Apa saja hal yang perlu dipersiapkan, mungkin mindset dalam memulai suatu startup? Oke, mindset ya. Yang pasti harus problem solving. Ya, jadi harus start dari problem. Kebanyakan orang itu gini, kalau kita bikin startup kan fokusnya harus 3P. Kalau saya merangkum ya 3P. Harus dari problem, produk, baru profit. Nah, kebanyakan orang itu, oh ini kan bikin startup, bikin usaha, namanya entrepreneurship. Fokus cuannya dulu loh. Ya apa murah-murah nyari cuan itu. Loh, mindsetnya kebalik gitu kan ya. Apa caranya bikin ini, duitnya mana gitu. Tiba-tiba kayak, aku pengen bikin startup supaya bisa dapat investment $100 juta kayak yang di berita itu loh. Ya, itu sudah salah gitu kan. Nah, terus ada lagi yang tiba-tiba karena ya biasanya kan anak-anak produk ya, yang anak-anak coding gitu kan, fokusnya langsung bikin aplikasi gitu. Nah, terus yang penting kan kita harus tahu yang usernya, calon usernya, yang punya masalah itu siapa, masalahnya dia apa gitu. Nah, apakah dia sudah pernah nyoba mungkin produk yang sudah ada, aplikasi yang sudah ada. Nah, ini apa yang masih kurang fiturnya. Nah, baru di situ kita melihat peluang gitu kan. Kalau di Riblat ya kita lihat faktanya. Nah, ini kita harus melihat problem itu berdasarkan fakta ya. Nggak boleh asumsi gitu. Ini balik lagi misalnya, oke, saya punya problem gitu kan. Tapi problemnya cuma saya sendiri yang mengalami. Ya itu nggak bisa loh yang ngalamin cuma kamu terus usernya cuma kamu satu orang, ya nggak bisa gitu. Ya harus cari misalnya oke, kita lihat kekurangan darah. Waktu itu kita ngalamin teman kita satu orang. Apakah ini dialamin oleh orang lain? Nah, ternyata dilihat, loh iya di Surabaya hampir tiap minggu broadcast orang butuh darah gitu kan di sosmed atau di WhatsApp gitu kan. Nah, terus dilihat lagi nasional. Ternyata Indonesia itu kekurangan 1 juta kantong darah setiap tahunnya. Jadi jutaan orang itu bisa meninggal karena permasalahan ini. Nah, permasalahannya tervalidasi kan, berarti terbukti, oh ini permasalahannya besar. Semakin besar permasalahannya, peluangnya kan semakin besar. Jadi akhirnya, oh ini berarti produk kita dipakai orang, gitu kan. Akhirnya dari problemnya sudah besar, gitu kan, ya kan. Habis itu kita juga harus menemukan orang yang tepat, ya kan. Menemukan orang yang tepat, sevisi, punya komitmen, berani tadi ya, nggak gajian selama ini waktu merintis, nah ya gitu kan. Nah, nanti baru mulai produknya, oke, bikin, ya namanya bikin produk, nggak mungkin versi 1 langsung jeder, yang download 1 juta orang, ya nggak gitu juga gitu, tiba-tiba usernya dalam semalam gitu, kayak gitu, ya memang ada anomali di luar sana di US, tapi kan anomali itu 0,00, tapi yang lainnya ya trial and error ya dari 1 orang, 2 orang usernya, terus. Nah, kalau usernya sudah banyak, namanya profit itu akan datang sendiri. Jadi ya tadi itu, people, product, profit. Dari people dulu, jangan tiba-tiba langsung ke profit, loncat di balik profit, baru produk terus baru nyari orang. Lu ya nggak iso kayak gitu, kebalik. Itu yang dibilang itu benar Pak, people nomor 1, because a good people will create good product. Good people will create good product. Karena apa? Karena sekarang ini orang banyak ide, Pak. So actually, idea is only 1%, and 99% is eksekusi, Pak. Jadi kita ini banyak orang yang berasumsi, punya ide, mau ini, mau itu. But somehow dunia ini bukan mau yang kamu mau. Somehow dunia ini adalah masalah yang harus kamu selesaikan. Dan kalau kita memang motivasinya adalah menyelesaikan masalah, bukan bagian dari masalah, jangan sampai deh kita ini hidup menjadi bagian dari masalah. Jadi kita harus jadi bagian dari solusi, Pak. Nah, kalau kita menjadi bagian dari solusi dan kita mau, kalau Pak Jokowi itu bilangnya kan kerja, Pak. Kita mau beraksi, kita berani, maka ya itu cocok sih. Tapi nggak semua orang harus buka startup ya Pak. Iya, benar. Nggak semua orang harus jadi co-founder karena itu selected people yang berani dan yang agak bonek gitu kan. Apalagi yang tipe-tipe seperti hacker cewek lagi, itu rare Pak ya. Ini kan hacker cewek lagi. Kalau hacker cowok itu banyak Pak. Jadi di tim saya sendiri yang tim IT-nya itu kebanyakan cowok. Yang cewek juga jarang. Tapi kalau Bapak nanya apakah memang harus jadi seperti yang di startup, itu enggak juga. Yang penting hatinya itu mau melayani di mana. Di mana hatimu berada itu pasti kamu akan sukses. Itu. Dan jangan juang juga ya. Daya juang itu penting, Pak. Dan tadi disampaikan bagaimana sih kalau kita nih orangnya pendiam, bisa nggak jadi co-founder yang sukses? Itu William Tanuwijaya yang Tokopedia juga pendiam, introvert. Tapi kata kuncinya itu bukan masalah kamu pendiam atau introvert atau extrovert ya, Pak. Tapi di waktu kamu bersekolah. Saya ini termasuk salah satu orang yang sangat memanfaatkan jaringan alumni, Pak. Jadi kalau dulu saya bersyukur saya bisa masuk di A1 ya Pak, di Petra 1 karena
ternyata pada waktu saya dulu sekolah, saya tuh berlomba, Pak, sering ikut kompetisi, Pak ya. Ternyata dengan alumni Frateran, alumni Saint Louis, kita kenal tuh ternyata bukan dari A1 doang, tapi karena A1 memfasilitasi saya untuk bisa ikut kompetisi, Pak. Itu membuat saya kenal dengan anak sekolah lain yang sampai sekarang jadi mungkin klien kami, Pak. Sampai sekarang kita masih hubungan karena dulu juara satunya A1. Iya, Pak. Serius. Itu ada di testimoni di komunal IG. Jadi dulunya kita berkompetisi, sekarang malah berelasi. Terus teman saya yang dulu dari Frateran misalnya, Pak, itu sekarang jadinya akademisian, Pak ya. Ternyata dia membawa semua muridnya untuk, Riko, gimana sih kalau kamu menjadi mentor untuk personal finance planning? Itu pasti kita mau dong mensupport. Dan nggak usah dibayar juga kita mau, Pak. Karena pengabdian. Jadi kata kuncinya itu, alumni itu penting sekali. Karena investor juga lihat, nih Riko ini alumni mana ya? Kuliahnya di mana ya? Terus kemudian track record-nya gimana ya? Karena track record itu ternyata adalah modal yang intangible, Pak. Reputasinya Leo waktu kuliah ini itu adalah modal yang intangible. Kuliahnya di mana, jurusan apa itu nggak pengaruh sih. Yang penting adalah bagaimana kita sebagai personal individu itu mampu untuk membawa diri kita dengan baik, Pak. Jadi jangan khawatir kalau misalnya, saya dari keluarga yang pas-pasan. Saya dari keluarga yang kaya, saya dari keluarga yang mungkin nggak punya apa-apa. Itu bukan alasan sih untuk menjadi orang yang sukses. Karena Nelson Mandela bilang, Pak, kita lahir di mana nggak bisa pilih, tapi kita mau mati dengan cara apa itu yang nentuin kita sendiri, Pak. Itu sih yang saya banyak belajar. Terima kasih untuk ilustrasinya. Keren-keren. Berikutnya ya, ini langsung saja karena masih banyak. Saya baru memulai startup. Wah, keren. Wis, sudah ada yang mulai. Saya baru memulai startup edukasi online. Dan baru mulai membangun followers dan komunitas saya. Saya punya visi untuk membangun literasi di Indonesia dan mengedukasi masyarakat soal pentingnya mengatur keuangan. Apa dasar teknis yang paling penting menurut Riko dan Leo? Keren nih. Oke, saya coba jawab dengan cerita mungkin ya. Benar. Ini cerita real ya. Jadi gini, tahun 2017. Jadi waktu itu saya punya kenalan, jadi anak yang magang di Riblat, intern di Riblat. Nah, dia cerita. Jadi gini Kak Leo, saya punya teman di Bandung, gitu. Passionnya di bidang edukasi online. Gitu. Dia bikin komunitas di Line, gitu kan. Pakai Line chat gitu ya, bikin official account, grup Line kayak gitu. Nah, itu lumayan membernya dari 100-an jadi ribuan. Nah, dia kepikiran ini bisa nggak ya dijadiin startup. Nah, kalau Kak Leo ke Bandung, boleh dong ketemuan sama temanku ini. Ya wis, akhirnya, oh iya nih aku pas ke Bandung, ada nggak kontaknya anaknya? Itu aja, yuk kita kontakkan terus ketemuan. Ketemu sama anak ini, gitu. Nah, kuncinya adalah cari mentor. Pasti yang pertama ya, cari mentor. Teknis itu kok bisa bilang kayak cara bikin aplikasinya gimana? Itu gampang, di internet banyak. Tapi kayak experience yang ini tadi itu harus cari mentor gitu. Nah, cari mentor gitu kan. Nah, waktu itu si anak ini nih bingung. Aku cari mentor siapa ya? Harus dia juga gimana? Dia kuliahnya di ITB gitu kan. Orang tua juga pengennya dia kerjanya di korporat setelah lulus. Lah dia pengennya fokus ngembangin komunitas pendidikan ini, edukasi online itu. Nah, singkat cerita, saya kenalin dengan teman saya. Teman saya satunya ini YouTuber. Kok susah ya di YouTuber? Dia punya subscriber 2 juta lebih di YouTube, fokus edukasi online terkait sains. Nama channelnya Kok Bisa gitu. Jadi jelasin apa-apa dengan kok bisa sih gitu, tapi dengan animasi yang menarik. Subscriber 2 juta. YouTube Creators for Change Asia Pasifik, sering diterbangin YouTube ke luar negeri apa. Keren. Gitu kan, social impact. Duitnya banyak. Jelas karena subscribernya banyak gitu kan. Saya temuin, ayo coba kamu konsultasi, sering ngobrol lagi. Terus kira, oh gitu, ya. Dia juga bikin channel lulus dari kuliah, gitu. Ya orang tuanya ya nggak jelas, ya saya nggak ngerti apa gini-gini. Anak tetap jalan, akhirnya dia, oh gitu. Ya udah, dia bikinnya berdua sama adiknya. Nah, anak ini, ya mungkin kalau teman-teman pernah dengar, namanya adalah Jehian Panangian Sijabat, kakaknya Jerome Pauline. Nah, anak ini yang saya temuin di Bandung 2017. Itu Jerome baru bikin channel, itu kan. Aku bilang gini, fokus ke strength-nya kalian, gitu kan. Karena waktu itu mereka juga bingung kan, teknis-teknis kayak, loh aku itu bukan hacker, aku itu, dia tuh jurusan teknik penerbangan atau apa gitu kan. Intinya magangnya di Garuda, pakai, gak ngoding, marketing ya nggak belajar gitu. Terus
desain ya enggak. Kan bingung kan. Adiknya juga ya Jerome itu anak jurusan matematika kan di Jepang. Nah, teknis itu bingung gitu loh, belajar ya apa loh. Ya enggak apa, kalian kan sudah punya modal komunitas, bantuin anak-anak SMA belajar online lewat line group gitu kan. Itu nanti gampang, kamu cari mentor, tak kenal no ini. Kok bisa? Itu mereka juga bikin channel, tapi akhirnya sekarang jadi startup juga. Mereka bikin website sendiri, platform sendiri, gitu. Nah, kalian coba saling belajar, gitu. Makanya akhirnya tahun 2019 ketemu Jehian di acara startup. Udah terkenal dia, karena udah jadi manajernya Jerome dan influencer lainnya ya, si Jehian. Sekarang sudah buka toko teh, gitu. Menanti tuh? Iya, punyanya Jehian dan Jerome. Itu. Nah, itu kan dia cerita teknis itu gampang. Teknis terus di internet kamu belajar video editing, programming aja itu course-nya banyak online gitu kan. Teknis tuh gampang, yang penting cari mentor yang bisa istilahnya kamu ada pertanyaan gitu kan. Tapi jadi mentor ini cari mentor yang nggak cuma kayak kamu ada pertanyaan langsung dikasih jawabannya, suruh ngapain. Mentor yang baik itu adalah yang bisa mancing pikirannya kita. Jadi kayak istilahnya kita lapar, mau dikasih ikan toh. Ya enggak, cari mentor yang bisa ngajarin kita bikin alat pancingnya bahkan. Jadi bisa mancing sendiri kan. Jadi kalau ada masalah kita terbantu, bisa mikir sendiri akhirnya gitu loh. Bukan yang mentor dulangin, kayak gitu. Jadi dia harus bisa mancing untuk jawab sendiri. Intinya mentor yang baik itu kayak gitu. Tapi jangan dilepas juga kan? Iya, nah makanya waktu ketemu lagi langsung di posting. Ini mentor startupku guys. Loh, aku kayak bangga banget gitu ya, langsung kayak ya ampun gitu kan. Padahal waktu itu aku cuma mengkonekkan kan. Sebenarnya aku bukan yang sampai mentoring rutin gitu ya, enggak, cuma mengkonekkan aja sama kenalan-kenalan. Akhirnya sekarang ya dia bisa dibilang YouTuber edukasi yang bahkan jauh lebih besar daripada yang aku kenalin sama Kok Bisa ini kan. Jerome udah 4 juta kayaknya. Udah subscriber-nya. Itu salah satu contohnya ya. Kalau ya intinya kita satu cari mentor, ikutan program tadi ya, yang mentoring, workshop gitu ya, seminar online gitu kan. Nah, itu juga penting nggak cuma untuk pembelajaran teknis, tapi networking. Karena ketika kita ikutan seminar, jangan cuma diam. Harus nanya. Nanya, kalau bisa habis seminar, kenalan sama pembicaranya. Itu harusnya kayak gitu, harusnya. Nah, itu membangun network gitu. Itu yang penting, harusnya dikejar itu. Kalau sekarang anak-anak sekarang kayak ikut seminar tuh dipaksa sama dosennya karena mengikuti SKS atau apa. Intinya karena paksaan gitu kan. Tapi harusnya jadi peluang gitu kan. Cari kenalan sama pembicaranya. Kalau bisa nanya supaya pembicaranya ingat gitu kan. Ini itu. Karena banyak ternyata startup founder dulu itu ya mereka dari situ ikutan seminar, pertanyaan, nanya, pokoknya kayak gitulah. Yang di belakang panggung tiba-tiba ngajak kenalan. Kita ya juga nggak tahu kan. Kadang ternyata anak ini tiba-tiba bisa lebih sukses dari kita, malah bagus. Gitu kan. Kalau saya prinsipnya ya itu tadi ya, intinya cari mentor. Bahkan ketika kita sudah sukses pun juga ya pasti masih ada mentornya. Kayak gitu. Itu yang paling langkah penting. Teknis itu cara bikinnya ini wes banyak, itu bisa di online gitu kan, course atau ikutan seminar ada banyak. Gitu. Betul. Dan itu memang saya setuju banget dengan yang Leo sampaikan. Yang penting itu kemauan self-driven sih, Pak. Jadi kalau kita nggak punya kemauan, nggak punya mimpi, nggak berani bertindak, itu pasti nggak akan jadi. Dan tadi sempat dibilang Jehan ya sama Jerome. Ternyata ini nih saya nih nggak pernah ngomong sama Leo ya, Pak ya. Tapi komunal ini juga akan quote unquote mencoba kolaborasi dengan mereka. Dengan Jerome ya. Waktu itu dia masih jadi YouTuber waktu baru berangkat ke Jepang nih. Terus juga saya sama Leonika nih Pak. Tadi kita ini sebenarnya satu alumni ya, Petra 1 ya Pak. Tapi kita nggak pernah ketemu nih sebenarnya Pak. Tapi karena kita ngobrol, alumni mana? SMA-nya mana? Jadi kita lebih cepat nih interaksinya dan lebih cepat kolaborasinya nanti. Jadi sebenarnya saya dan Leo ini kan beda 8 tahun ya Pak. Jadi nggak pernah ketemu di SMA, nggak pernah ketemu. Tapi saya memang pernah baca dia di artikel. Dan ternyata ya dipertemukan di acara seperti ini kan Pak. Nah ini kan adalah potential collaboration. Jadi dengan kita menghadiri acara seperti ini, kita saling exchange information, kan nggak mungkin tiba-tiba Leo cerita kalau Bapak nggak mancing tadi kan. Nah ini kan jadi, ini ternyata si Jerome sama kamu ada hubungan. Ternyata Jerome itu papanya nih adalah pendeta di gereja tempat saya beribadah. Jadi ada koneksinya nih. Jadi kalau kita kolaborasi itu udah tahu Pak, latar belakang itu penting. Jadi manfaatkan baik-baik
dengan kamu bersekolah di A1 atau kuliah di negara manapun, ingat loh ya, kita ini sekarang zaman digital. Walaupun kamu sekolah di Eropa, di China, tapi kan sekarang masih digital, Pak. Jadi yang penting itu adalah self-development, people development. Digital is one tools, tapi yang penting adalah memanusiakan, Pak. Orang, kita komunikasi dengan baik, itu adalah kunci sukses, Pak. Karena gimana pun manusia, itu adalah orang behind the gun, Pak. Sebagus apapun senjatanya, kalau nggak ada manusianya, itu nggak akan jalan. Keren. Itu. Thank you. Mungkin saya melengkapi, kalau teknis, Leo lebih banyak pengalaman dari saya, Pak. Benar-benar menginspirasi ya, 2 tamu kita kali ini. Oke, berikutnya nih masih ada pertanyaan lagi. Mohon maaf ya anak-anak, jika nanti pertanyaan tidak semuanya Pak Akila jawab. Secara teknis, apa hal yang paling penting dalam membangun startup? Mungkin tadi sudah disinggung, dipersingkat saja. Teknis ya? Teknis itu apa ya, Leo? Ya, tadi itu ya, mungkin yang... Caranya Betul ya? gitu ya. Ya, jadi paling penting ya tadi ya 3P, ya kan? People. Product, profit. Nah, people ini kan tadi ya tim kita, gitu ya. Kalau bisa itu lengkap, hacker, hustler, hipster, gitu. People itu juga ya eksternal, harus memahami permasalahan dari usernya, gitu kan. Kalau kita sudah paham problemnya, penyebabnya, root cause, ya, akar permasalahannya itu apa. Dan solusi yang lain kayak aplikasi lain itu nggak menyelesaikan. Nah, berarti kan kita jelas akhirnya bikin produk kita itu keunggulannya apa? Punya fitur atau mungkin punya harga yang lebih murah, lebih kompetitif atau apa? Intinya bisa membangun produk yang kompetitif. Ya kalau produknya kompetitif kan nanti ya profit akan datang dengan sendiri ya. Mungkin nggak langsung jebret gitu kan, langsung profitable di pertama bikin startup itu. Kalau startup profitable bukan startup ya, Leo? Bukan startup, bukan startup. Jadi malah kalau sudah profitable, kayak tadi Google ya, ini juga menarik. Banyak bilang kalau justru investment makin banyak itu malah memperbesar kemungkinan kesuksesan startup. Belum tentu. Contohnya Google. Tadi kan dibilang kan di video awal kan, Google waktu masih ABG itu memang startup, benar. Tapi mereka ketika diinvest, mereka tuh cuma sampai mentok tuh $10 juta. Gitu. Terus akhirnya mereka sudah profitable. Jadi Google tuh malah tidak pernah jadi unicorn malah. Dia karena waktu masih kecil itu sudah profitable. Nah, makanya kan ada yang bilang, loh, cari investment tuh sampai $100 juta, bahkan sampai $1 miliar sampai jadi unicorn gitu kan. Unicorn gitu kan. Ada yang unicorn itu apa ya? Unicorn itu ya itu tadi startup yang valuasinya $1 miliar minimal. Tapi belum profitable. Jadi dibilang mistis kan. Ya apa iki? Startup harganya mahal tapi nggak profit, mistis kan? Makanya disebut unicorn, makhluk mistis, magic gitu kayak. Ya magic ya memang gitu kan. Gitu makanya tadi ya mindset penting kan. Makanya yang penting people-nya dulu. Nah, cari tim, kalau bisa cari yang udah pernah kerja bareng. Bukan yang paling sering makan bareng ini ya apa ya? Nyari biasanya soalnya gini, kalau nyari co-founder gitu ya, sahabat gitu, paling koncoplek main gitu kan, sering main bareng ya belum tentu cocok gitu kan, nanti jadinya nggak objektif, maksudnya kayak ya main perasaan, baper gitu, harusnya sering kerja bareng, jadi sudah ada ininya teamworknya gitu, cari yang pernah kerja bareng, mungkin pas SMA atau pas kuliah gitu ini kan. Saya tambahin gitu. Pak, jadi saya sama co-founder saya itu Pak Henry. Itu saya tuh selalu kalau lomba tuh dengan tim yang lain, Henry di tim yang lain. Nah, Henry lihat tim saya selalu menang Pak kalau lomba waktu SMA Pak ya. Selalu menang. Nah, timnya dia selalu kalah. Maksudnya babak semifinal atau babak kalah gitu ya. Tim saya selalu menang. Nah, pada waktu dia memilih saya untuk menjadi co-founder, dia tahu oh ini karakternya kayak gini. Dan saya tuh juga tahu oh ini orang ini memang kalah terus nih. Tapi nggak pernah nyerah nih kalau lomba. Nah, akhirnya saya dari situ. Jadi ternyata masa-masa SMA yang kayak gini nih jadi faktor penentu Pak. Kita pernah kerja bareng walaupun nggak langsung ya Pak, tapi kita tahu karakter orang itu. Jadi jangan cari orang yang sama persis sih Pak. Kalau kamu hacker jangan cari hacker, nggak maju perusahaannya Pak. Kalau hacker harus carinya hipster atau hipster carinya hustler. Itu 3 komponen yang harus melengkapi. Karena kalau mau hacker itu yang akan memperkuat Pak. Produk kita mau bagus apa enggak. Kalau nyari hipster itu yang orang seni ya, gampangannya itu akan membuat kita tuh diterima nggak oleh user. Hustler itu yang menentukan perusahaan kamu bisa gede apa enggak. Karena kalau nggak ada hustler itu akan lebih lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa scale up. Gitu, Pak. Jadi 3 komponen itu harus saling terisi. Siap. Terima kasih. Teknis ya, people. Kita hold dulu. Katanya Riko ada sesuatu untuk apa anak-anak dan Bapak Ibu guru ini? Ya. Silakan Jadi Riko. Cukup ya, mungkin ya bisa dibantu.
cukup masuk ke Instagram kalian, ketik @komunal.id, komunal.id. Saya akan kasih e-money, Pak, electronic money, kepada follower yang tercepat untuk follow Instagram komunal mulai dari sekarang. Jadi 5 follower yang tercepat nanti akan dihubungin oleh tim saya langsung IG-nya. Jadi kan kita nggak tahu nih nomornya berapa, namanya siapa nih kan. Nah, kita menggunakan teknologi nih, Pak. Nanti ya follower yang dari A1 tinggal mention A1 family. Aja, Pak. Siap. Langsung DM. Di DM langsung nanti akan kita proses. Cuma tinggal follow Instagram aja. Oh, langsung bahas. Cepet ya langsung. Cepet langsung ya. Jadi ini adalah salah satu cara, Pak, ya. Kita nggak ketemu tapi kita bisa interaksi. Itu baru satu, Pak. Satu, nanti kita akan ngobrol lagi. Kali ini hadiahnya adalah berupa kaos komunal. Wis, mantap. Kita akan kirimkan nanti kaosnya, tapi nanti ada tantangannya, Pak. Nah, nanti sekarang mungkin chase-nya Leo. Mungkin Leo mau kasih quiz atau apa. Nah, yang komunal sudah dapat ya? Sudah. Tapi nanti kita buka terus, Pak. Yang tercepat ya, Pak. 5 yang tercepat. Ini kita buka terus, kan masih nambah terus nih. Yang tercepat akan kita kasih electronic money. Electronic money bisa berupa OVO atau GoPay. Gratis, Bapak Ibu dan anak-anak. Kita akan proses paling lambat nanti sore ya. Jadi nggak perlu nomor rekening kalian kita. Cukup nomor handphone kalian. Cukup nomor handphone aktif ya? Aktif. Siap. Jangan kasih nomor handphone orang tua loh, Pak. harus handphonenya Anda sendiri ya. Oke. 10 orang sudah. Ya. Terus silakan. Silakan Bapak Ibu, anak-anak saat ini tadi sudah ada giveaway dari Rico, silakan untuk add ya tadi ya. @komunal.id. Siap. Follow. Kalau dari Leo? Ya. Kalau kita sistemnya berbeda ya. Ini bukan cepet-cepetan. Wah, kan posisi menentukan prestasi tadi atau koneksi menentukan prestasi kok tadi ya, gitu kan. Nah, kalau kita beda. Kalau kita memang sudah ada program kerjasama dengan PMI ya untuk semua yang donor darah di Surabaya ya. Dari mulai 1 Maret sampai 30 Juni. Nah, ini kan berarti ada kurang sebulan lagi ya. Yang donor itu akan dapat kupon undian, yang beruntung dapat motor. Tuh, lebih gede lagi tuh, Pak. Dapat motor. Nah, ini sepeda motor. Darah yang menentukan prestasi, Pak. Kalau tadi koneksi ya, seberapa cepat internetnya gitu kan. Kalau lemot ya wes gitu kan. Nah, gak dapet. Nah, kalau ini darah yang menentukan prestasi. Ayo donor. Nah, kalau donornya banyak ya dapat kuponnya lebih banyak kan. Jadi potensi menang ya probabilitasnya itu kan lebih tinggi. Nah, ini saya nggak mau kalah nih, Pak. Kan Oke, kita kompetitif. Pengelolaan narasumber yang memberikan hadiah untuk kita semua nih, keren. Jadi saya akan challenge kalian semua. Tadi Leo sempat mention content creator. Kata kuncinya. Kita kan nggak pernah ketemu lagi. Tapi pasti Anda pegang handphone dan laptop. Oke, benar. Follow. Tadi udah. Nah, sekarang buatlah video maksimal 30 detik atau 45 detik. Lalu tag @petra1 SHS, Pak ya. Iya, benar. Dan komunal.id plus reblood. Mantap. Jadi 3 ya hashtagnya, harus 3. Buat video sekreatif mungkin. Waktunya sampai kapan? Mungkin sampai besok aja, Pak, kita kasih waktu. Tapi yang sekreatif mungkin, nanti pemenang yang paling bagus akan kita kirimkan baju komunal ke alamat kalian. Oke, siap. Ya, itu challenge-nya cukup simple, konten kreator, lalu upload di Instagram dengan mention Petra1 SHS, komunal.id dan reblood. Oke. Posting atau story? Posting, Pak ya. Kalau story nanti bisa ke mention juga. Kalau udah selesai, jangan ragu-ragu DM komunal.id. Jadi tagih juga nih komunal gitu. Jangan janjinya, jangan janji palsu. Adminnya. Ini adminnya di sini, Pak. Sip. Oke, siap. Kita lanjut. Oke, sekarang mungkin udah cukup itu giveaway-nya, apa ada lagi? Nanti, Pak, kita pikirkan lagi. Waktunya udah mepet. Oke. Ada lagi? Saya pancing nih, biar dapat banyak. Apa lagi ya? Nanti, Pak. Setelah ini, Pak. Ya. Saya pikir dulu. Oke. Lanjut ke pertanyaan lagi nih, masih ada banyak. Mungkin yang ditanyakan sama-sama ya. Oke, berikutnya. Ini jurusan-jurusan apa saja yang diperlukan untuk memulai startup? Dari Renat di 10A1 nih. 10A1 itu berarti kelas 10. IPA 1. Oke, dari Reinhard ya. Untuk jurusan sebenarnya semua bisa. Ya, sampai teman saya tuh ada yang dari teknik nuklir gitu kayak bikin startup. Apakah startupnya terkait nuklir? Enggak juga, enggak ada hubungannya sama nuklir. Itu ya bikin startup juga. Nah, yang kerja di startup itu sampai ada yang ini loh jurusan pokoknya dia tuh kriminologi gitu loh. Makanya aku nyari kriminal tadi startupnya itu gimana, tapi ya kerja di startup gitu. Semua jurusan bisa.
Karena yang tadi yang penting kan mindset. Mindset. Yang satu kan tadi harus problem solving ya. Jadi harus critical thinking, berpikir kritis, ya kan? Jadi kalau nyari sumber data, jangan dari opini, tapi harus dari fakta, harus based on data. Karena sekarang itu harus data driven, harus ada angkanya, gitu kan? Permasalahan ini dialamin berapa orang, gitu kan? Kalau diubah jadi bisnis model itu bisa dapat berapa rupiah. Nah, jadi harus ada angkanya, nggak bisa kayak asumsi bilang besar ini potensinya. Besar apa? Nggak ada angkanya, nggak bisa diukur. Nah, jadi yang penting mindsetnya itu. Gitu kan, dan saya yakin semua jurusan kan pasti diajarin statistik ya. Kalau saya sih dulu karena ya memang namanya pas bikin skripsi kan harus based on tadi research kan, survei atau apa. Nah, pasti semua diajarin statistik karena memang sudah dibentuk pola pikirnya. Bahkan pas kuliah kan beda ya sama sekolah ya. Kalau sekolah kan kita itu bergantung dari guru ngasih kita soal gitu loh, ulangan, ujian gitu. Lah kok kuliah kan sudah beda. Jurusan apapun, pasti kita disuruh mikir, ayo skripsinya mau ngerjain soal apa, ayo kita yang nyari permasalahan sendiri. Nah, makanya, jadi kuliah jurusan apapun itu bisa. Nah, sekarang apalagi kalau yang tadi content creator, wis jurusan apa aja, bahkan yang masih SMA aja sudah jago-jago gitu kan, bikin konten gitu kan. Karena teknologi kan lebih canggih, semakin canggih. Kayak gitu, jadi jurusan apapun bisa. Oke, kalau saya Pak, ditanya jurusan apa? Saya jurusan BK ya Pak. BK. Jurusan berani kreatif. Oh, saya pikir udah kaget. Bimbingan konseling. Udah, jadi jurusan apapun ya jurusan BK. Asal berani kreatif aja bisa kok buat startup. Apapun ya. Gitu. Kan anti mainstream ya Pak. Anti mainstream. Oke, siap. Berikutnya masih ada lagi nih. Ini dari salah satu guru namanya Pak Nova. Bagaimana cara mendapatkan investor untuk startup? Ya jangan cari investor Pak. Kebalik, jangan mencari investor. Jadilah yang dicari investor. Jadilah yang dicari investor. Oke. Jadi jangan tanya caranya mendapatkan loh Pak. Karena komunal ini nggak pernah mencari investor, karena kita yang dicari Pak. Mantap. Ribet juga yang dicari saya. Wah, kalau kita masih ampun lah sama Koko. masih junior. Itu Pak. Jadi jangan mencari Pak intinya. Oke, berikutnya ya ini dari Hans dari 10 IPA 5. Apakah membuat startup harus ide original atau membaguskan ide sudah dibuat oleh orang lain? Oke, kuncinya sebenarnya inovasi. Nah, inovasi itu tidak harus dari yang benar-benar 100% baru antik gitu ya, enggak juga. Bisa jadi dari yang sudah ada, kita ATM-kan. Amati, tiru, modifikasi gitu kan. Contohnya misalnya produk yang sudah ada, kita tambahin fitur baru gitu kan. Yang fitur yang menarik gitu kan, yang nggak ada. Atau bikin persis plug, tapi harganya jauh lebih murah. Betul. Misalnya, nah kayak gitu, itu juga bisa gitu kan. Nah, atau yang tadi misalnya ada value yang ditawarkan misalnya beda gitu kan. Misalnya dari brand, experience-nya gitu kan. Ada yang kayak gitu. Jadi nggak harus baru 100% original. Saya tambahin Pak, kalau bisa jangan buat produk yang terlalu complicated. Kalau Bapak ingat dulu Yahoo sama Google, Google kan sangat simple Pak. Jadi buatlah yang orang itu gampang, mempermudah hidupnya orang, jangan mempersusah. Itu make life simple. Itu kata kunci untuk startup. Ribet membuat orang jadi simple kan Pak. Nggak perlu lagi broadcast. Orang sifat dasar manusia Pak, itu penting. Kita tap in ke sifat dasar psikologi, kita tap in ke empati, kita tap in ke kebutuhan manusia itu yang paling butuh itu apa? Makin banyak persoalan, makin bagus untuk startup itu masuk. Jadi kalau memang kamu nggak suka masalah, kebalik, harus orang startup itu harus cari masalah Pak. Tapi bukan masalah cari masalah berantem ya. Ini cari masalah kan donor darah Pak. Kalau masalah yang kita komunal hadapi kan keuangan ya Pak. Jadi carilah masalah. Jangan cari investor, Pak. Oke. Benar. Masalah itu, sorry Pak, kenapa saya bilang nggak boleh cari investor ya Pak? Karena sebenarnya Pak, karena saya udah mendapatkan investor 2 kali ya Pak. Investor itu yang lagi banyak duit itu yang bingung mau nyari siapa yang mau diinvest Pak. That's the fact Pak. Kondisinya itu, apalagi pandemi kemarin ya Pak, itu banyak sekali investor yang belum sempat menyalurkan dananya kepada para startup. Jadi mereka itu yang punya uang gede itu Pak, atau investor itu sebenarnya lagi bingung. Bahkan saya sendiri punya banyak kenalan individu ya Pak, yang Riko tolong cariin dong startup mana yang bagus. Jadi kata kuncinya tuh jangan takut modal, jangan takut ini, dan harus BK, berani kreatif. Gitu Pak. Anak-anak muda jangan manja, berani kreatif,
Jangan selalu bergantung kepada disuapin gitu. Itu mentalitas yang akan menyusahkan kalian nantinya. Justru kalau kalian di A1 atau di Petra yang lain ya, itu dikasih ulangan yang tiap hari hampir jadwalnya itu numpuk. Saya masih ingat jam pertama biologi, jam keempat matematika. Itu waktu istirahat saya nyari tuh soal matematikanya, soalnya apa ya ini? Kan ada istirahat ya Pak. Ternyata diganti soalnya. Waktu itu Budia waktu itu Pak. Budia ada nggak ya? Budia ada lah. Jadi kita tuh kalau ada semacam itu, semakin kita dipres Pak. Kalau hukum di timnya tuh PV NRT Pak. Jadi semakin banyak pressure Pak. Itu kita semakin volume kita makin diangkat. Itu karena anak kimia ya. Jadi kita selalu menggunakan asas teknik kimia. Jadi intinya semua yang kalian pelajari, masalah apapun itu jangan dianggap sebagai beban, tapi anggaplah sebagai saat kita untuk stepping stone Pak. Karena problemnya anak-anak generasi Z itu adalah gampang bosen sekarang Pak. Gampang bosen. Nah, supaya nggak gampang bosen gimana kan? Harus passionate. Kalian harus mau berkorban untuk bisa mengasah diri kalian menjadi orang yang lebih baik untuk diri kalian sendiri lah at least. Setelah itu baru untuk orang lain. Jelas diri sendiri. Betul ya Leo ya. Betul. Keren. Berikutnya, jika sudah ada startup nih yang kita kerjakan, bagaimana cara mengelola keuangannya? Karena kalau masih remaja seperti saya, bukan saya ya, ini pertanyaan di sini. Kalau saya sudah dewasa, Masih remaja. karena kalau masih remaja seperti saya, masih tinggi egonya kalau berhubungan dengan uang. 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 Ya. Uang itu sesuatu yang seperti pisau kan Pak. Kalau memang kamu yakin nggak bisa mengelola uang, carilah pasangan atau partner kalau buat startup yang memang lebih cool, lebih calm, yang lebih stabil emosinya Pak. Jadi saya percaya setiap remaja itu pasti ada egonya. Tapi saya juga percaya juga Pak, banyak remaja yang mungkin lebih dewasa daripada usia biologisnya. Seperti Leo ini Pak, yang kita lihat masih kuliah tapi udah mau buat startup. Itu saya masih kuliah nih Pak, seumuran Leo mungkin umur 18 atau 19, nggak kepikiran Pak untuk nolong orang waktu itu. Yang saya pikirkan gimana saya bisa S2 di luar negeri dengan beasiswa apapun itu. Mungkin pola pikir saya baru terbuka setelah saya keluar negeri Pak ya. Sedangkan Leo nih stepping stone-nya bagus. Dia masih di Indo, tapi udah bisa punya pola pikir yang maju Pak. Sedangkan saya baru keluar dulu, baru bisa punya pola pikir itu loh Pak. Dan saya bekerja dulu di professional industri Pak ya. Berinteraksi dengan budaya lain, baru mengasah saya. Jadi kalau Leo punya mentor yang para tokoh-tokoh di Indonesia, mentor saya itu ya proses learning Pak. Jadi saya butuh waktu 10 tahun untuk berproses. Sedangkan dia ini mungkin setahun 3 tahun Pak, udah bisa berproses. Jadi kita punya cara kita sendiri. Tapi yang penting adalah masalah uang dan ego. Kalau kita yakin kelemahan kita di situ, carilah partner yang bisa nutupin kelemahan kamu. Itu sih. Nggak usah belajarin semua sih Pak. Kalau mau jadi Superman sekarang nggak susah. Yang harusnya super team lebih penting. Oke, siap. Semoga menjawab Pak. Oke, thank you. Pertanyaan terakhir ya, karena kurang 15 menit. Dari Excel nih, dari 10 IPA 4. Sampai kapan suatu perusahaan dikatakan startup? Oh, sampai kapan dikatakan startup ya? Oke, ya sampai itu tadi. Kalau dia sudah profitable ya tadi sudah dewasa kan itu kan. Nah, jadi kalau misalnya masih butuh investment gitu. Berarti kan bisnis modelnya ini belum jalan, belum bisa menghasilkan penghasilan yang menguntungkan kan. Jadi masih harus bergantung pada investment. Nah, itu berarti masih startup. Jadi kayak misalnya contohnya bahkan Gojek aja itu masih istilahnya startup loh. Walaupun sudah sebesar itu, makanya istilah dekakorn gitu kan. Apalagi kalau istilahnya unicorn, dekakorn itu berarti masih startup. Google itu tidak pernah menjadi unicorn karena dia cuma diinvest mentok 10 juta sudah untung. Ya itu sudah istilahnya dewasa gitu kan. Nah ada yang ini ya namanya tadi itu ya tua itu pasti dewasa adalah pilihan gitu. Pilihan. Nah jadi kalau misalnya masih butuh investment, ya berarti kan dia keuangannya ini penghasilannya belum bisa menutup operasional, belum break even point ya istilahnya ya, BEP, maksudnya belum inilah bisa menutup gini kan cost-nya gitu. Oh, berarti kan masih minus, masih merah ini apa laporan keuangannya. Berarti butuh investment buat nutup kan. Terus buat ya ini akhirnya kita baru untung kalau misalnya nanti sudah usernya sekian gitu kan, beli misalnya beli item di dalam aplikasi kita itu sekian. Nah, berarti kan kita harus ngembangin tim engineering-nya kita, tim produk, tim marketing, budget marketing, berarti kan perlu investment lagi gitu. Nah, itu makanya istilahnya tadi startup. Jadi usernya akeh, tapi bisnis modelnya masih belum cukup. Nah, itu namanya startup itu.
Oke. Betul, Pak. Ada tambahan, Riko? Sama. Oke, Bapak Ibu guru dan anak-anak, terima kasih. Mungkin ada beberapa pertanyaan belum terfasilitasi. Cuma nanti apakah diperbolehkan? Jadi adik-adik kalau bisa... kalian mau belajar tentang startup, ini si Leo ini kan punya kantor di tengah kota, Pak, Surabaya Pusat. Itu monggo bisa mampir ya, Leo ya. Iya. Saya juga mau mampir nanti. Bisa disebutkan di sini kah? Bisa, silakan. Boleh. Jadi kita kantornya di koridor coworking space ya. Itu ruang kerja bersama yang dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya. Lokasinya di Gedung Siola, lantai 3, Jalan Tunjungan. Dan koridor itu bahkan menyediakan ruang kerja. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau ngerjain tugas, bosan di rumah atau apa gimana, itu bisa booking. Jadi sekarang pakai online. Jadi harus booking dulu. Saya mau kerja di jam segini, jam segini. Dan karena pandemi memang kapasitasnya terbatas. Jadi ya kalau pas penuh ya nggak bisa. Gitu. Dan harus datang tepat waktu. Soalnya kalau telat di-ban sama itu adminnya. Jadi gitu. Tapi buat ini ya untuk mengerjakan, bukan buat nonton film di sana ya nggak boleh gitu. Gitu. Iya, boleh. Nah, itu makanya harus gibah apalagi gibah positif ya mungkin ya, ngomongin startup lah gitu kan. Tapi yang positif gitu, belajar startup ya itu boleh. Nah, jadi itu bisa ke koridor gitu kan. Bahkan kalau nggak salah koridor itu akan buka program startup gitu. Jadi mereka akan merekrutin loh startup yang akan di-mentoring. Tapi belum tahu. Nah, itu bisa cek Instagramnya koridor.space. Nah, itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mungkin masih aku pengen tanya-tanya dulu nggak berani main-main, nggak bisa keluar rumah, nggak boleh sama orang tua ya nggak apa-apa. Kontak aja Instagramnya saya @leonikasari, itu juga boleh. DM aja, nggak masalah nanti. Saya DM cepet kok dibalas, Pak. Ya itu satu, Pak. Kalau satu masih kurang, saya tambahin, Pak. Oke, siap. Ya, komunal juga siap, Pak. Jadi hari ini kami ini kan pelajar SMA ya, Pak. Kalau kalian udah kuliah nih semester 1 dan kebetulan di Surabaya, komunal minggu lalu, Pak, itu mulai minggu lalu sudah membuka yang namanya program Komunal Ambassador, Pak. Nah, dengan Komunal Ambassador ini kalian berhak, sudah dapat haknya duluan nih, Pak, berhak untuk bisa mendapatkan fasilitas belajar di coworking space, premium office, ya, salah satu premium office yang ada di Surabaya Barat, di Fossa, Pak ya. Terus kemudian yang kedua, kalian juga akan mendapatkan uang saku. Uang saku untuk bisa belajar. Yang ketiga, kalian juga akan bertemu dengan orang-orang dari kampus yang lain, dari kampus-kampus yang lain, dan kalian akan menjadi satu tim untuk bisa membuat ide-ide kalian menjadi nyata. Tapi memang sekarang lebih dibatasi ke arah konten kreator, Pak ya. Jadi kita ada fasilitatornya. Kalau mau tanya lebih jelasnya, nggak usah tanya saya juga, langsung aja di komunal.id Instagramnya. Saat ini kami udah dapat sekitar 200 pendaftar, 250 pendaftar, tapi yang bisa kita akomodasi cuma 75 orang, Pak. Dari kampus yang ada di seluruh Surabaya, Malang, Sidoarjo, Gresik. Jadi kita, seleksinya? Kenapa, Pak? Ada seleksinya, Pak? Oh, tentu, Pak. Jadi yang terseleksi yang hanya bisa masuk. Tapi kalau udah terseleksi, Pak, Anda bisa menikmati fasilitas ala startup, dapat mentoring, dapat teman baru, dan yang pasti kalian juga lebih eksis. Nggak cuma eksis nonton film ya, Pak, tapi eksis untuk mengasah kemampuan kalian. Mau tahu lebih lengkap? @komunal.id. Saya nggak promosi ya, Pak ya. Tapi ini benar-benar ini program yang kita pengen anak muda itu belajar startup itu gimana. Siap. Oke, terima kasih Leo, Riko. Tapi ini masih ada beberapa menit karena ini alumni SMA Angkatan 1. Kita boleh flashback ya. Zaman lulus tahun berapa, Riko? Saya lulusnya tahun 2003, Pak. 2003, Leo? 2011. Dulu saat-saat tahun-tahun itu, hal yang menyenangkan dan menyedihkan apa? Bebas dalam hal apa? Wah, menyenangkan dan menyedihkan ya. Kalau gini, kalau memang kita sekarang lagi sekolah ya, pas lagi sekolah emang banyak ini ya, banyak soron. Tugasnya akeh, ulangannya angel gitu. Tapi kok sekarang jadi senang gitu. Karena ya kita jadi terbentuk ya. Nah, kalau saya paling ingat itu pengalaman ini menyedihkan, menyenangkan. Jadi satu, saya tuh pernah waktu pelajaran matematika, gurunya itu Bu Dialita. Baru masuk terus ya kita kan biasa dikasih tugas kan, ngerjain yang halaman sekian sampai sekian gitu. Ya udah ngerjain, terus pas ini baru masuk terus saya diminta maju ngerjain soal nomor sekian. Tulis di papan tulis kan udah aduh deg-degan banget kan. Terus kayak nggak bisa ngerjain soalnya intinya, terus dimarahin habis-habisan lah di depan kelas.
dimarahin terus gitu. Kok aku lama banget sih dimarahinnya gitu ya, kayak biasanya enggak lama banget sampai udah mau istirahat gitu. Terus ternyata anak-anak itu udah ngasih tahu Bu Dialita kalau aku ulang tahun hari itu. Jadi itu di prank gitu. Jadi awalnya tuh sedih banget, kayak dimarahinnya di depan kelas kan, kayak aduh kok biasanya enggak segininya deh, biasanya kalau nggak bisa ngerjain tuh suruh duduk gitu kan, suruh temennya siapa ngerjain kayak gitu. Dimarahin terus ini gimana, ternyata itu dikerjain gitu. Jadi itu kayak sampai sekarang tuh masih ingat. Itu jadi menyenangkan atau menyedihkan gitu? Awalnya menyedihkan, tapi pas dikasih tahu ini karena ulang tahun. Iya, ulang tahun, anak-anak happy birthday gitu kan jadinya menyenangkan gitu kan. Itu sih mungkin aku bisa sharing. Ya, mungkin nanti bisa ketemu Budia. Ingat kejadian itu? Kalau saya kebetulan yang menyenangkan dan menyedihkan tuh orangnya di depan saya, Pak. Siapakah di sini? Sampai dia. Oh, Budian. Kenapa, Riko? Jadi menyenangkannya itu karena saya waktu itu terus terang, Pak, dari mata fisik, mat, fiskim, bio, saya itu menurut saya paling lemah itu ya di biologi, Pak. Tapi lemahku tuh ya 90 lah, Pak. Jadi tapi saya tuh 90. Iya, tapi itu saya struggle, Pak. Jadi kalau mata pelajaran biologi, saya tuh selalu tiap pagi jam 3 tuh saya bangun dan mau ulangan biologi, Pak ya. Saya siapin es batu sama air, Pak, untuk rendam kaki saya. Jadi karena susah biologi, Pak. Terus tujuannya? Supaya bisa masuk hafalannya, Pak. Jadi terus terang walaupun nilai saya bagus, Bu, biologi, tapi saya tuh perjuangannya tuh sampai lembur-lembur, Bu. Itu memacu saya untuk masuk ke kedokteran dan alhamdulillah puji Tuhan saya nggak masuk, Pak. Itu yang mungkin menyenangkan dan menyedihkan. Tapi yang berkesan tuh melalui Petra 1, Pak ya. Saya ditempa melalui LDKS, terus juga dipercaya oleh guru Bu Dialita di matematika, terus untuk ikut kompetisi kimia oleh Bu Neni. Budian Catur kalau masih ada di accounting, mereka tuh mensupport saya untuk bisa menjadi perwakilan yang nggak memalukan Petra 1, Pak. Walaupun sebenarnya itu saya dijebak ya, Pak. Karena apa? Karena nggak ada yang mau ikut lomba, saya disuruh ikut lomba. Sama siapa? Ya sama semuanya sih, Pak. Tapi akhirnya jadi kecanduan, ternyata itu membuka jalan hidup saya sampai hari ini terbentuklah komunal, Pak. Nah, actually itu saat-saat yang buat saya di tempat SMA 1, Pak ya, di Petra 1 tuh waktu saya S1, S2 tuh rasanya gampang semua, Pak. Pelajaran itu kayak jadi gampang semua gitu. Walaupun di SMA saya harus nangis ya. Wah. Iya, nangis karena ya biologi tadi, Pak. Karena biologi. Kalau makul yang lain? Wah, itu gampang ya, Pak ya. Cuman biologi itu ranking, Pak. Beda, Pak. Biologi itu kayak siksaan. Kok kebalik ya? Saya dulu senang biologi Ini loh malah. kebalik, Pak. Susah, Pak, biologi, Pak. Susah sekali. Ya tapi penting sih, Pak. Karena ya pas di SMA itu ngerasain, wah dimarahin. Karena pas kuliah tuh lebih sorot ternyata. Jadi udah tahan mental di SMA. Nah pas kuliah kan kalau saya di ITS ya, karena teknik ya. Jadi lingkungan dan atmosfernya tuh malah lebih keras. Tapi di dunia kerja, startup jauh lebih keras lagi. Jadi makanya kalau sama Bu Dia aja nggak tahan kalian, wah ini harus mulai tahan ya sekarang, dibangun ini. Ada pesan khusus. Dan kalau nilai kalian jelek, Pak, ini kan yang mungkin anak-anak terpacu pada nilai bagus, Pak. Kalau nilai kalian jelek, jangan khawatir. Lebih baik jelek waktu SMA, malunya ya cuman SMA. Kalau kamu udah waktu kita kerja, kita kuliah atau mungkin startup ini jelek, itu reputasi kalian akan terpengaruh. Jadi mendingan ada waktu jelek waktu SMA, manfaatkan dengan baik untuk merubah diri kalian. Jadi jangan minder aja gitu, berani kreatif. Siap. Terima kasih, momen-momen zaman dulu masih terkenang sampai tahun ini ya. Terakhir nih, kasih pesan-pesan dong buat adik-adik di sini. Buat startup atau tentang minat bakat mereka gitu. Buat teman-teman semua ya. Jadi untuk teman-teman yang masih sekolah, intinya yang paling penting tuh pahami strength-nya teman-teman. Gitu. Kelebihannya teman-teman, kekurangannya teman-teman gitu kan. Jadi enggak harus maksa ikut tren gitu kan, karena keren banget kalau kita kerja jadi content creator atau jadi startup founder gitu kan, atau kayak kerja di startup gitu. Tapi mantapkan dulu strength-nya kita gitu. Kita jagonya itu apa ya? Kalau jago bikin konten ya oke gitu kan, atau jagonya misalnya aku jagonya ngerjain soal mungkin rumus-rumus gitu kan, jangan-jangan jago ngoding juga lah, jangan-jangan. Jadi fokus pada strength-nya kita gitu kan. Weakness kita juga ya tadi benar, jangan fokus semuanya jago gitu kan, kita ya nggak mungkin jadi Superman. Nah, cari teman yang mungkin nanti siapa tahu jadi partnernya kita kerja bareng di tempat lain atau jadi partner bisnis malah gitu kan, yang saling melengkapi. Jadi kenalan tadi itu ya benar ya. Jadi buat teman-teman terlepas apapun cita-cita gitu kan. Toh juga teman masih SMA ini perjalanan masih panjang lah.
dinikmati aja, kenalan sebanyak-banyaknya, pelajari gitu kan. Pokoknya asah kemampuannya. Gitu. Jangan minder kalau misalnya di kelas nggak pernah ranking gitu. Nah, kalau saya kan beda, saya Koriko kan 3 besar terus ya, waduh. Saya nggak masuk 3 besar. 3 loh ya, 3 loh, bukan nomor 1 loh. Oh, ya, nomor 1 nggak pernah. Kan ya bagus. Tetap aja bagus gitu. Saya nggak masuk 3 besar, nggak ikut lomba gitu. Jadi dulu ya kuliah juga, ya maksudnya sekolah itu nggak les gitu kan. Jadi saya termasuk yang males gitu. Pulang sekolah main game tidur udah gitu. Ya jadi ya jangan berputus asa gitu kan. Makanya tapi dari sekarang disiapin gitu, mulai belajar ya gitu. Kok dari saya Pak, karena udah lengkap. Saya dari sisi yang lain lagi Pak. Oke, siap, silakan. Pesan saya cuma satu, Matius 6:33, jadilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Gitu Amin. sih, Pak. Mungkin kalau teknisnya udah dia, kalau saya tetap penyertaan Allah itu yang nggak akan bisa merubah. Kalau kamu berhasil apapun tanpa penyertaan Tuhan juga nggak akan bisa sukses. Siap. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Riko, Leo, sungguh-sungguh menginspirasi buat tangan semuanya di sini. Bapak Ibu guru dan anak-anak yang saat ini join di talk show Spotlight Talk Show yang bagian pertama, di mana kita sudah mengetahui tentang startup gitu ya, dan tantangannya seperti apa, kelebihan seperti apa, kekurangan seperti apa, dan tipsnya seperti apa untuk ketika kalian ingin membangun minat kalian di startup ini. Oke, nantinya Spotlight pertama ini nanti akan kami upload di YouTube. Nantikan jika nanti ada hal-hal yang ingin diingat lagi dari pelajaran-pelajaran Riko sama Leo ini, nanti bisa disaksikan ini. Sekali lagi, Leo, terima kasih. Riko, terima kasih. Pak. Sukses selalu, tetap semangat, yang terpenting bisa memberkati banyak orang. Ya, pasti. Good job. Thank you, Pak. Baik, demikian Spotlight Talk Show di bagian pertama ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktu Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Dan kita akan nantikan Spotlight yang kedua besok pagi dan kedua hari ke depan. Ya, saya Kelas 1 Pamungkas pamit undur diri. Terima kasih waktunya. Tuhan berkati.